Sini diperlihatkan seorang pria yang bernama Janso. Terlihat Janso merasa kesal karena seorang pria yang bernama Jinso berniat untuk bunuh diri karena dirinya selalu dibully oleh Janso, sehingga Janso pun merasa kesal karena takutnya gurunya menyalahkan dirinya. Tak lama itu terlihat pria ini, sebut aja Jengso. Terlihat Jengso merasa kesal kepada Jinso sehingga dirinya pun tidak segan-segan menghajar Jinso untuk menghilangkan rasa kesalnya. Namun mereka tidak menyadari bahwasannya Jinso telah terinfeksi zombie, sehingga Jinso yang akan berubah menjadi zombie pun dirinya pun berusaha untuk melawannya. Walaupun dirinya dikeroyok oleh teman-teman Jengso, namun sayangnya saat Jinso akan menangkap Jengso, dirinya malah terjatuh ke bawah gedung sehingga mereka yang melihatnya pun merasa kaget. Selanjutnya kita diperlihatkan ayahnya Jingsu yang bernama Pak Li. Terlihat Pak Li berusaha untuk menghampiri anaknya. Setelah itu, saat Jingsu masih sadarkan diri layaknya seperti manusia, dirinya berusaha meminta maaf atas tingkah laku dirinya kepada ayahnya. Karena Jingsu telah berniat untuk membunuh Jingsu dan temannya. Sehingga Pak Li yang mendengarnya pun memaklumi tingkah Jingsu. Namun tiba-tiba Jingsu yang telah terinfeksi zombie pun dirinya berkata kepada ayahnya bahwasanya dirinya akan membunuh orang yang telah membulinya. Sehingga Pak Li pun berusaha untuk menenangkan anaknya. Namun sayangnya anaknya akan berubah menjadi zombie sehingga Pak Li pun tidak tinggal diam. Dirinya pun berusaha untuk membawakan senjata yang berupa Alkitab karena dirinya menyayangi anaknya, sehingga dirinya pun terpaksa memukul anaknya dengan buku tersebut hingga anaknya pingsan. Setelah itu, Pak Li pun berniat untuk keluar dari rumah sakit tersebut sambil membawakan kopernya yang berisi Jinsu. Namun karena Pak Li khawatir, dirinya pun berusaha untuk mengecek tangan Jinsu apakah dia masih hidup. Namun tiba-tiba Jinsu memegang tangan ayahnya sehingga Pak Li pun berusaha untuk menghindarinya. Sedikit informasi bahwa Pak Li mengetahui bahwasannya anaknya telah terinfeksi zombie, sehingga dirinya pun menyembunyikan hal tersebut dari orang lain. Singkat cerita, terlihat para siswa di sekolah Isama Haison melakukan kegiatannya, yaitu membersihkan kelasnya dan melakukan kegiatan ekstrakurikulernya. Setelah itu kita diperlihatkan wanita, sebut aja Yenju. Terlihat Yenju terbangun dari tidurnya sehingga dirinya ditinggalkan oleh teman-temannya. Dan Yenju pun berniat untuk pergi, namun tiba-tiba dirinya mendengarkan suara aneh di ruangan lab tersebut. Karena penasaran, Yenju pun berniat untuk menghampirinya. Tak berselang lama, Yenju pun melihat keanehan benda yang selalu bergerak sendiri, sehingga dirinya berusaha untuk mendekati benda tersebut. Karena penasaran, Yenju pun berniat untuk membuka benda tersebut. Dan ternyata di dalam kotak tersebut berisi tikus, sehingga Yenju yang melihatnya pun merasa senang karena tikus tersebut terlihat lucu. Dan dirinya pun berniat untuk memanggil tikus tersebut. Namun Yenju tidak menyadari bahwasannya tikus tersebut telah terinfeksi zombie, sehingga Yenju pun mendapatkan gigitan dari tikus tersebut, dan tikus tersebut pun terus berkejang-kejang. Tak lama itu terlihat Pak Li melihat anak muridnya berada di lab miliknya, dan Pak Li pun melihat darah milik Yenju, sehingga dirinya pun merasa khawatir dan terpaksa dirinya membawa Yenju untuk dikurung. Kemudian kita diperlihatkan salah satu siswa Haison yang bernama Chongson, dan ini temannya yang bernama Gengsu. Terlihat Chongson yang merasa kesal karena orang tuanya memberikan nama restoran ayam gorengnya dengan namanya sendiri, sehingga dirinya memberitahu Gengsu bahwasanya orang tuanya susah untuk diajak bicara. Namun tiba-tiba terlihat salah satu wanita menghadang Chongson sehingga HP miliknya itu terjatuh. Oke, kita sebut aja ini yang bernama Onyo dan ini temannya yang bernama Ishak. Terlihat Onyo mengajak Chongson untuk makan di restoran ayam goreng milik orang tua Chongson supaya Ishak dan Gengsu dapat ikut bersamanya untuk memakan ayam goreng tersebut. Tanpa lama-lama mereka pun merasa senang karena ibu Chongson telah menyajikan ayam goreng yang begitu banyak supaya teman-teman Chongson dapat memakannya dengan lahap. Namun sayangnya Chongson berkata supaya ibunya menggantikan nama restorannya karena nama restoran tersebut bernamakan Chongson. Namun ibunya memberitahu bahwasanya nama restoran tersebut dari dulu telah bernamakan Chongson sebelum Chongson lahir. Lalu ibunya pun memberitahu teman Chongson bahwasanya ayam goreng yang disajikan merupakan resep baru, sehingga dirinya meminta saran supaya teman Chongson berkata jujur apakah ayam goreng tersebut enak. Tanpa lama-lama Gengsu pun berkata bahwasanya ayam goreng tersebut sangatlah enak, sehingga dirinya pun merasa ketagihan. Namun sayangnya Onyo berkata bahwa rasa ayam goreng tersebut asin, sehingga ibu Chongson pun merasa khawatir karena pasangan suaminya asin, dan Chongson pun berkata supaya Onyo tidak melanjutkan makanan miliknya. Namun Onyo berkata bahwa makanan tersebut tetap enak walaupun asin. Setelah itu Ishak pun memberitahu Chongson bahwa Pak Li yang menjadi guru sains tersebut bau badannya seperti mayat, dan bau tersebut setelah anak Li ataupun Jingsu hilang. Karena Pak Li mengajar di kelasnya, Onyo mencium bau mayat yang berasal dari Pak Li, sehingga dirinya pun merasa aneh kepada Pak Li semenjak anaknya hilang. Karena anaknya saat di sekolah sering dikucilkan dan dirundung oleh Jengso, sehingga Onyo pun merasa kasihan karena di saat Pak Li mengajar tatapan dirinya merasa kosong dan menulis dengan hal yang tidak dimengerti oleh muridnya, sehingga Onyo tidak mengerti tentang tulisan tersebut walaupun Pak Li terlihat jenius. Setelah itu mereka pun berniat untuk kembali ke kelasnya, namun sayangnya Onyo memanggil Chongson karena dirinya ingin bertanya kepadanya apakah rambut yang diuraikan oleh Onyo begitu cantik, sehingga Chongson yang melihatnya pun merasa terpesona kepadanya. Namun Chongson pun pura-pura untuk mengatakan tidak tahu kepada Onyo, sehingga Onyo pun menendang kaki Chongson.
Kemudian malam pun tiba, terlihat Pakar memeriksa di sekitar ruang lab dan gedung sekolah untuk memastikan hal tersebut kondusif. Namun Pakar tidak menyadari bahwasanya di gedung tersebut terdapat Yenju yang telah diamankan oleh Pak Li supaya virus tersebut tidak menyebar. Lalu terlihat ayah Onjo yang bernama Namso, dirinya berkata bahwa Onjo tidak akan mendapatkan nilai bagus, sehingga dirinya tidak mempedulikannya walaupun dirinya berharap supaya Onjo mendapatkan nilai bagus. Namun Onjo menjawab bahwa dirinya akan berusaha untuk mendapatkan ranking 5, walaupun ayahnya telah optimis anaknya pasti dapat nilai yang jelek. Tak lama itu, Chongso pun berusaha untuk menghampiri rumah Onjo, sehingga Onjo pun berpamitan kepada ayahnya walaupun makanannya masih banyak yang tersisa. Setelah itu, Onjo dan Chongso pun melakukan sweetnya supaya yang menang dapat bergegas duluan ke sekolahnya, dan akhirnya Chongso pun memenangkannya. Namun sayangnya Onjo bersikap curang sehingga Onjo pun berusaha untuk memasuki liftnya untuk meninggalkannya. Setelah mereka bertemu di luar lift, Chongso pun menyuruh supaya Onjo membawakan tas miliknya karena Onjo telah terkalahkan saat sweet. Di sisi lain, terlihat para siswa Haison pun berusaha untuk memasuki gerbangnya karena mereka telah terlambat untuk memasuki sekolahnya, sehingga Chongso dan Onjo pun berusaha untuk lari supaya mereka tidak terlambat. Namun sayangnya waktunya telah habis sehingga Onjo dan temannya dihadang oleh gurunya karena dirinya telah terlambat, dan Onjo pun merasa kesal karena Chongso dapat lolos dari hadangan gurunya, sehingga Chongso pun dapat memasuki kelasnya. Lalu terlihat pria ini sebut aja Sunhok. Terlihat Sunhok mencurigai gerakan Jengso sehingga dirinya berniat untuk mengikutinya. Di sisi lain, terlihat Janso merasa kesal kepada siswa tersebut karena dirinya telah dilaporkan kepada gurunya. Namun pria tersebut berkata bahwa dirinya terpaksa harus berkata jujur kepada wali kelasnya, sehingga Janso yang mendengarnya pun merasa kesal. Setelah itu, Janso pun tidak segan-segan untuk merundung wanita tersebut dengan cara membukakan pakaiannya, supaya dirinya dan temannya dapat merekamnya sebagai bahan ancaman untuk wanita tersebut. Lalu Janso pun menyuruh supaya pria tersebut dapat merekamnya. Sedikit informasi bahwa mereka berdua menjadi korban perundungan. Tak lama itu, Sunho pun datang dan menyuruh supaya Janso melepaskannya, sehingga Sunho pun menyuruh supaya mereka untuk segera pergi. Sedikit informasi bahwa Sunho dulunya nakal dan satu geng bersama Janso, namun dirinya telah insaf. Tanpa lama-lama, Sunho pun berusaha untuk membawa mereka untuk segera pergi. Namun sayangnya, Jengso mengancam bahwasanya video seksi wanita tersebut akan disebar. Terlihat Mijin merasa sedih karena takut video miliknya diketahui oleh orang tuanya, sehingga Mijin pun terpaksa untuk tidak pergi karena dirinya harus menuruti perkataan Jengso, dan dirinya pun terpaksa melepaskan baju miliknya untuk membuat video enak-enak. Setelah itu, terlihat Onjo melihat Sunho sehingga dirinya mencari perhatian walaupun Sunho mengabaikannya. Namun Onjo tidak menyerah sehingga dirinya pun berusaha untuk menghadang Sunho, dan dirinya pun memberi pesan supaya Sunho menemui dirinya ke atap setelah makan siang, sehingga Sunho yang mendengarnya pun merasa aneh. Sedikit informasi bahwa Onjo mulai ada beri-beri cinta kepada Sunho, sehingga dirinya merasa kesenang ketika Sunho satu kelas dengannya. Lalu terlihat guru Inggris memasuki kelasnya dan menyuruh supaya murid-muridnya mengumpulkan handphonenya. Oke, sebut aja Sunha. Lalu Sunha berkata kenapa muridnya tidak ada yang mencoba untuk menghubungi Yenju. Pria itu pun menjawab bahwa terakhir melihat Yenju saat memberikan lab science, dan setelah itu dirinya pun tidak melihat Yenju, sehingga Sunha pun memahami perkataan muridnya. Setelah itu Sunha pun berusaha untuk menanyakan tentang kehilangan Yenju karena Yenju hilang setelah membersihkan lab science. Namun Paling menjawab bahwa dirinya tidak melihatnya. Namun tiba-tiba Sunha mendengarkan suara aneh di ruangan milik Pali, sehingga Pali pun memberitahu bahwa suara tersebut merupakan hamster yang ada di labnya, sehingga Sunha pun mempercayai perkataan Pali. Setelah itu Pali pun berusaha untuk membuat video bahwa salah satu siswa Haison telah digigit oleh tikus yang ada di labnya, dan dirinya pun telah menyuntikkan obat bius kepada Yenju karena hal tersebut untuk memperlambat infeksinya, walaupun itu hanya beberapa jam. Tanpa lama-lama dirinya pun berusaha untuk menyuntikkan kembali supaya Yenju tetap tenang, walaupun Yenju berkata supaya Pali menyelamatkan dirinya. Namun Pali menjawab bahwa hal tersebut tidaklah mungkin karena Yenju akan menjadi zombie. Selanjutnya terlihat saat proses ngajar mengajar, Jangso berniat untuk menjahili Mijin dengan cara menuliskan di bajunya bahwa Mijin sangatlah seksi, sehingga Mijin pun merasa sedih karena orang lain menertawakannya. Di sisi lain terlihat Yenju kejang-kejang karena dirinya akan menjadi zombie, sehingga ikatan tersebut dapat lepas. Kemudian terlihat Hesu merasa perutnya kesakitan sehingga dirinya meminta izin kepada gurunya. Tak lama itu, Sana pun menyuruh supaya salah satu muridnya menjelaskan kalimat yang telah dijelaskannya. Tanpa lama-lama, wanita itu pun dapat menjawabnya. Oke, sebut aja namanya yang bernama Namra. Lalu, Sana pun menyuruh supaya Sunhok menjelaskan perkataan yang telah dikatakan oleh Namra. Namun sayangnya, dirinya tidak mengetahuinya. Namun tak berselang lama, Yenju pun menghampiri kelasnya sehingga mereka yang melihatnya pun merasa khawatir. Dan Yenju pun berkata bahwa Pali atau guru lainnya telah mengurungnya dan mengikatnya.
Namun karena khawatir, mereka pun berusaha untuk membawa Yenju ke ruangan UKS. Namun mereka tidak menyadari bahwasanya Yenju telah terinfeksi zombie. Setelah sampai, dokter UKS pun berusaha untuk memeriksa Yenju. Namun sayangnya suhu Yenju sangatlah rendah sehingga mereka pun berusaha untuk menyelimuti Yenju. Dan Yenju pun berkata bahwa Vali telah menyuntikkan cairan kepadanya sehingga dirinya menganggap bahwa Vali akan membunuhnya. Namun karena Yenju kejang-kejang, dokter tersebut pun berusaha untuk menyuntikkan obat biusnya. Setelah itu, rumor tersebut pun menyebar tentang guru Vali yang mengira bahwa Vali akan mengincar orang yang telah membuli anaknya karena anaknya dulu sering dibuli dan dirundung. Tak lama itu, Isa pun memberitahu temannya bahwa Yenju berusaha untuk menggigitnya saat mereka akan menyelimutinya. Dan mengetahui bahwasanya bau Yenju sama seperti Vali. Namun di sisi lain terlihat Namra pun tetap santuy belajar walaupun kondisi sangat tidak memungkinkan untuk belajar. Setelah itu terlihat Nimsa pun berusaha untuk memasukkan Yenju ke dalam ambulannya dan dokter UKS pun mengira bahwasanya Yenju terkena hipotermia sehingga Namsa pun berniat untuk membawa Yenju ke rumah sakit dan dirinya pun berusaha untuk mengobati luka Onjo sebelum dirinya pergi. Lalu Sonho pun berkata supaya Onjo tidak memberitahu ke orang lain tentang kejadian yang menimpa Yenju. Setelah itu, Sonho pun berkata apa yang akan dikatakan oleh Onjo saat menyuruh dirinya ke atas. Tanpa lama-lama, Onjo pun memberikan berupa surat kepada Sunhook yang mengatakan bahwasanya Onjo mencintai Sunhook dan ingin berpacaran dengannya. Namun Sonho mengira bahwa Onjo berpacaran dengan Chongson sehingga Onjo pun membantah perkataannya bahwasanya dirinya tidak pacaran dengan Chongson karena dirinya rumahnya bersebelahan saat kecil bersama Chongson sehingga Onjo berkata bahwa dirinya tidak mungkin menyukai Chongson. Namun tiba-tiba Chongson pun datang sehingga perkataan mereka terpotong. Tak lama itu Sonho pun menanyakan apakah Chongson berpacaran dengan Onjo. Chongson pun menjawab bahwa hal tersebut memang benar sehingga Sonho menyembunyikan surat dari Onjo dan menghargai perasaan Chongson. Di sisi lain, terlihat Vali yang merasa kaget karena Yenju telah kabur sehingga dirinya pun berusaha untuk mengejarnya. Namun sayangnya dirinya dihadang oleh para guru sehingga Vali pun berusaha untuk menjelaskan bahwa Yenju harus dikarantina karena Yenju menjadi korban dari virus tersebut. Namun kepala sekolah tersebut seolah tidak mempercayai perkataan Vali seolah hal tersebut dapat diatasi secara internal. Namun tak lama kemudian polisi pun datang dan berusaha untuk menangkap Vali. Singkat cerita, terlihat dokter UKS merasa lemas karena dirinya mendapatkan luka karena sebelumnya dirinya mendapatkan gigitan dari Yenju sehingga tangannya telah terinfeksi zombie dan dirinya pun langsung berubah menjadi zombie. Di sisi lain, terlihat Onjo memberitahu Ishak bahwasanya dirinya telah mengungkapkan perasaannya kepada Sunhook sehingga Ishak yang mendengarnya pun merasa kaget karena gak menyangka bahwa Onjo menyukai Sunhook. Namun sayangnya Onjo belum mendapatkan jawaban dari Sunhook. Lalu terlihat Sunhook berusaha untuk mengajak Namra untuk bicara sehingga menyuruh Namra untuk membukakan headsetnya dan berkata apakah Namra akan menjenguk Yenju karena Namra merupakan ketua kelas setelah dirinya memberikan sumbangan ke sekolahnya. Namun sayangnya murid-murid dari Haisonnya tidak ada yang menganggap dirinya sebagai ketua kelas. Oleh sebab itu dirinya pun selalu menyendiri walaupun dirinya selalu ranking 1. Di sisi lain terlihat Janso melihat salah satu perawat yang telah terinfeksi sehingga dirinya mengira bahwasanya perawat tersebut sedang mabok dan dirinya pun tetap santuy merekam si perawatnya. Namun tiba-tiba teman Jongso digigit oleh wanita tersebut sehingga para siswa pun berhamburan. Tak berselang lama pria ini yang telah terinfeksi pun langsung berubah menjadi zombie dan mencoba mencari mangsa supaya para siswa menjadi terinfeksi. Di sisi lain terlihat Enji berniat untuk bunuh diri karena dirinya selalu dilecehkan. Namun tiba-tiba pria tersebut pun menyuruh supaya Enji bicara dengannya karena dirinya pasti bisa menghapus video seksi milik Enji dan berkata bahwa pria tersebut naksir kepada Enji sehingga Enji yang mendengarnya pun merasa lucu karena mereka berdua merupakan pecundang yang suka dilecehkan sehingga Enji pun menyuruh supaya pria tersebut menjauh darinya karena dirinya berniat untuk loncat dari gedung tersebut. Namun tiba-tiba dirinya melihat para siswa yang berloncatan dari setiap kelasnya. Di sisi lain, terlihat Hasu pun berniat dirinya untuk pulang karena perut dirinya kesakitan sehingga dirinya tidak menyadari bahwasanya para zombie dari belakangnya berhamburan. Kemudian kembali lagi ke rumah makan, terlihat Onjo memberitahu Chongson bahwasanya dirinya telah mengungkapkan perasaan dirinya kepada Sunho dan menyuruh Chongson untuk memberitahu jawaban Sunho. Namun Chongson yang mendengarnya pun merasa kecewa karena dirinya sebelumnya menyukai Onjo, namun Onjo tidak mengetahuinya. Namun tiba-tiba terlihat para siswa berlarian berusaha untuk menghindari gigitan para zombie sehingga Onjo yang melihatnya pun merasa kaget. Selanjutnya terlihat Suna saat dirinya akan ke atas tangga, dirinya melihat salah satu siswa yang telah terinfeksi sehingga dirinya merasa kaget bahwasanya pria tersebut telah menjadi zombie. Tanpa lama-lama Suna pun berusaha untuk menghindarinya. Lalu di tempat makam terlihat para zombie pun terus berhamburan sehingga Ojo dan Soso pun berusaha untuk melarikan diri.
Tak lama itu, Chongsan pun mempunyai ide untuk keluar dari ruangan tersebut, yaitu dengan cara melewati jendela tersebut. Karena Chongsan melihat bahwasanya para zombie terus menyerang orang yang belum terinfeksi. Di sisi lain, terlihat Chongsan pun berusaha untuk bersembunyi. Lalu tak lama itu terlihat Onjo pun melihat para zombinya akan mendekat, sehingga mereka berdua berusaha untuk mencari tempat yang aman. Namun tiba-tiba terlihat mobil yang berkutan kayu menabrakkan dirinya karena supirnya telah terinfeksi, sehingga mereka berdua mempunyai ide untuk naik ke atas truk tersebut untuk kembali ke kelasnya. Di sisi lain, terlihat Sunho dan Namra pun berusaha untuk mencari tempat yang aman. Namun sayangnya dirinya melihat grup panahnya sedang diincar oleh para zombie, sehingga pria tersebut pun menjadi korban. Lalu terlihat Onjo dan Chongsan pun berusaha untuk bersembunyi di kelasnya supaya mereka dapat bertahan di dalam kelas. Tak lama itu terlihat Sunho dan Namra pun berusaha untuk memasuki kelasnya melewati jendelanya. Di sisi lain, terlihat Naso berusaha untuk membawa Yenju ke tempat perawatnya. Namun saat Yenju akan dirongseng, dirinya malah mengamuk sehingga Yenju pun berubah menjadi zombie yang begitu ganas, sehingga orang yang melihatnya pun berhamburan berlarian. Kemudian terlihat wanita itu menemukan ponselnya, namun sayangnya ponsel tersebut menggunakan kata sandi, sehingga Chongsan pun berusaha untuk men-scan HP-nya menggunakan wajah pemiliknya yang telah terinfeksi zombie. Namun Onjo memberitahu bahwasanya menelpon polisi tidak perlu menggunakan kata sandi, sehingga Chongsan pun berusaha untuk meminta bantuan kepada polisi bahwasanya di sekolahnya terdapat para zombie. Namun sayangnya polisi tersebut tidak mempercayai perkataan Chongsan, seolah Chongsan berbohong kepadanya. Namun Chongsan pun tetap memohon supaya polisi tersebut datang ke sekolahnya. Namun tiba-tiba para polisi mendapatkan panggilan bahwasannya para zombie telah menggigitnya, sehingga para polisi pun mulai mencurigainya. Kemudian terlihat Onjo pun terpaksa membohongi pemadam kebakaran bahwasanya di sekolahnya telah terjadi kebakaran supaya mereka dapat bantuan, sehingga para pemadam pun bergegas untuk ke sekolahnya. Kemudian terlihat wanita tersebut menyuruh Namra untuk melakukan sesuatu, yaitu supaya Namra dapat memanggil ibu gurunya karena Namra merupakan ketua kelas. Sehingga Namra pun merasa kesal karena di saat keadaan banyak zombie dirinya baru diakui sebagai ketua kelas. Sedikit informasi bahwa wanita tersebut tingkahnya sangat egois, sehingga teman-teman sekelasnya pun merasa kesal kepadanya. Namun tak lama kemudian terlihat Pakam memasuki ruangan kelas mereka, sehingga mereka mengira bahwasanya Pakam tidak terinfeksi, sehingga Pakam pun menyuruh untuk murid-muridnya menghalangi pintunya dengan alat yang ada seperti meja dan kursi, sehingga mereka pun saling membahu untuk bertahan hidup. Namun tiba-tiba Ishak mencurigai Pakam bahwasanya lengan tangan milik Pakam terlihat luka bekasan gigitan zombie, sehingga mereka menyadari bahwa Pakam telah terinfeksi zombie. Walaupun Pakam tidak mengakuinya, sehingga Ishak pun menyuruh supaya Pakam segera pergi. Namun seolah Pakam tidak terima, sehingga dirinya pun merasa kesal karena Ishak beraninya membentak Pakam yang sebagai gurunya. Tanpa lama-lama, Pakam pun mengeluarkan darah yang menandakan Pakam akan menjadi zombie, sehingga Pakam pun langsung berubah dan menyerang para siswa yang ada di sana. Tanpa lama-lama, Sunho dan temannya pun berusaha untuk keluar dari tempat tersebut untuk menghindari orang yang telah terinfeksi zombie. Tanpa lama-lama, mereka pun berusaha melawan para zombinya dengan alat yang ada. Setelah itu, mereka pun berusaha untuk memasuki lab nya. Namun sayangnya pintu tersebut terkunci, sehingga Onjo pun berusaha untuk membuka pintu tersebut dengan alat yang ada. Walaupun para zombie pun telah berhamburan. Tanpa lama-lama, kunci tersebut pun telah terbuka, sehingga Onjo dan temannya pun berusaha untuk memasuki ruangan lab tersebut, sehingga mereka dapat terselamatkan. Namun sayangnya kaca lab tersebut pecah, sehingga mereka berusaha untuk melawan para zombinya. Tanpa pikir panjang, mereka pun berusaha untuk menahan para zombinya dengan alat yang ada. Namun tak lama itu, Onjo baru menyadari bahwa Sunho tidak ada bersamanya karena terakhir dirinya melihatnya Sunho saat bersama Chunsook, sehingga Chunsook pun memberitahu bahwasanya dirinya tidak mengetahuinya. Di sisi lain, terlihat mereka berdua melihat bahwasanya para siswa yang lainnya telah menjadi zombie dan menganggap bahwasanya mereka berdua yang belum terinfeksi, sehingga Inji menganggap bahwa dirinya berasa terasingkan kembali. Lalu terlihat Jingsu melihat wanita tersebut tidak dapat diam saat dirinya bersembunyi, sehingga dirinya pun menendang wanita tersebut untuk dijadikan makanan para zombie. Selanjutnya terlihat wanita ini yang bernama Mijin dan ini yang bernama Jensung. Terlihat Mijin tetap duduk santuy di dalam WC tersebut walaupun di luar sana banyak zombie yang berhamburan. Namun tak lama itu, Mijin mengetahui bahwasannya Halim telah terinfeksi, sehingga dirinya berniat untuk mengurung Halim di WC tersebut karena dirinya mengetahui bahwasannya Halim akan menjadi zombie. Setelah itu, Mijin pun mengajak Jansung supaya dirinya dapat membunuh Halim karena Halim akan menjadi zombie. Tak lama itu, Mijin pun menyuruh Jansung supaya Jansung membukakan pintunya karena dirinya akan mencoba membunuhnya dengan sebuah bambu. Namun tak lama itu, terlihat wanita tersebut pun telah membantu Mijin untuk membunuh Halim yang telah terinfeksi. Oke, sebut aja yang bernama Junghar. Lalu Mijin pun berkata bahwasanya dirinya tidak terinfeksi, sehingga menyuruh supaya Junghar tidak memanahnya.
Selanjutnya terlihat Sunha yang menjadi guru Inggrisnya pun dirinya berusaha untuk memberikan pengumuman bahwasanya para zombie telah menyerang orang-orang yang belum terinfeksi, sehingga menyuruh untuk siswa yang terselamatkan untuk tetap bersembunyi supaya anak-anaknya dapat bertahan hingga bantuan penyelamat datang karena mereka harus tetap bertahan hidup, sehingga mereka yang mendengarnya pun merasa sedih. Setelah itu terlihat Isok berkata supaya Onjo tidak mengkhawatirkan Sunho karena dirinya optimis Sunho akan terselamatkan karena Sunho merupakan atletis. Dan dirinya memberitahu bahwa Chungseok terlihat menyukai Onjo, namun Onjo menjawab bahwa hal tersebut tidaklah mungkin terjadi karena Chungseok selalu mengejek dirinya. Lalu tak berselang lama Onjo pun merasakan bahwasanya tangan milik Isok berasa dingin karena di scene sebelumnya dirinya terkena gigitan zombie, sehingga Isok pun menganggap bahwa dirinya tidak terinfeksi walaupun nyatanya dirinya telah terinfeksi. Lalu karena Onjo adalah teman terbaik Isak sehingga dirinya pun berusaha untuk berpelukan sebelum dirinya menjadi zombie. Tak lama kemudian Isak pun berubah menjadi zombie sehingga Chungseok pun berusaha untuk mengeluarkan Isak. Namun sayangnya Onjo memegang tangan Isak karena dirinya merasa tidak tega. Karena masa kecilnya Isak menjadi teman yang terbaiknya yang selalu menemani dirinya, sehingga Onjo merasa sedih dan tidak rela untuk melepaskannya walaupun Isak telah menjadi zombie. Tanpa lama-lama Chungseok pun berusaha untuk memukul tangan Isak dengan kursi sehingga Isak pun dapat melepaskan tangan Onjo, sehingga Onjo pun merasa sedih karena dirinya kehilangan teman terbaik masa kecilnya. Kemudian terlihat Chungseok pun berkata bahwasanya dirinya bersama temannya harus segera keluar dari lab tersebut, sehingga dirinya pun mempunyai ide untuk mengambil tali yang berada di dekat pintu tersebut walaupun para zombie terus berlintasan. Namun sayangnya tangan miliknya tidak nyampe ke tali tersebut sehingga dirinya pun berusaha menggunakan tangan tambahan yang berupa tangan palsu sehingga Chungseok pun dapat mengambil tali tersebut. Tak lama kemudian Chungseok dan temannya pun berusaha untuk membuat lingkaran dari tali tersebut supaya lingkaran tersebut dapat muat ke dalam kakinya ataupun tangannya. Setelah itu Chungseok pun berusaha untuk menurunkan tali tersebut supaya dirinya dapat turun dan mencari ruangan yang aman. Namun sayangnya dirinya melihat Onjo yang sedang sedih sehingga menyuruh Gengsu untuk pergi duluan. Tanpa lama-lama Gengsu pun melihat ruangan yang ditempati oleh Ibu Sunha, sehingga Gengsu pun dapat memasuki ruangan tersebut. Dan Gengsu pun berusaha memberitahu temannya bahwasannya dirinya berada di ruangan ibu gurunya, sehingga menyuruh supaya teman-temannya segera turun. Tak lama itu Chungseok pun berusaha membujuk supaya Onjo dapat turun ke bawah walaupun Onjo terus mengingat Isak. Namun Chungseok memberitahu bahwasanya orang yang mencintai Onjo ialah ayahnya sehingga menyuruh supaya Onjo dapat bertahan hidup dan dapat turun ke bawah. Di sisi lain terlihat Sunho yang masih terselamatkan pun berusaha untuk lari dari kejaran zombie tersebut melalui jendelanya walaupun itu sangat berbahaya. Tak lama kemudian terlihat Chungseok merasa khawatir kepada Onjo karena zombie yang ada di labnya akan segera memasuki labnya sehingga para zombie pun berhamburan masuk dan jatuh ke bawah. Selanjutnya kita diperlihatkan detektif polisi yang bernama Jack. Terlihat Jack mengetahui bahwasanya virus tersebut dibuat oleh Fali sehingga dirinya berusaha menanyakan alasan Fali membuat virus tersebut. Namun sayangnya teman Jack memanggilnya bahwasanya keadaan di luar sangatlah darurat sehingga Fali berkata bahwa hal tersebut akan terlambat karena semua orang akan mati karena virus yang dibuat oleh dirinya. Di sisi lain terlihat Tetsu sedang melahirkan secara mandiri karena dirinya hamil di luar nikah sehingga dirinya mendapatkan seorang bayi. Selanjutnya terlihat Sunho melihat Hongsan yang sedang bergelantung di talinya tersebut. Namun sayangnya kaki Hongsan dipegang oleh salah satu zombie sehingga Sunho pun tidak tinggal diam. Dirinya pun berusaha untuk menghampiri Hongsan walaupun para zombie di atasnya itu terus menyerangnya. Namun tiba-tiba Sunho melihat zombie di atas kepalanya sehingga dirinya pun terpaksa loncat ke tali milik Hongsan. Tanpa lama-lama Sunho pun berusaha untuk menendang zombie yang sedang memegang kaki Hongsan sehingga zombie tersebut pun dapat lepas sehingga mereka berdua pun dapat memasuki ruangan tersebut. Namun tiba-tiba terlihat wanita ini yang merasa dirinya selalu ingin marah-marah. Oke, sebut aja Nayeon. Sehingga Gengsu yang mendengarnya pun merasa kesal kepada Nayeon sehingga Ibu Sunha pun berusaha untuk menasihatinya. Karena di saat wabah zombie mereka harusnya tidak selalu untuk bertengkar. Lalu Hongsan pun berkata bahwa dirinya telah menelpon polisi, namun polisi tersebut tidak kunjung datang. Sehingga Sunha menjawab supaya Hongsan tidak khawatir karena polisi tersebut pasti akan datang. Sehingga Sunha menyuruh supaya mereka tetap sabar. Tak lama itu Jonyong pun mempunyai ide untuk menggunakan komputernya supaya mereka dapat meminta bantuan kepada pihak penyelamat. Lalu di sisi lain terlihat Tetsu berniat untuk pergi tanpa membawa anak bayinya. Namun tiba-tiba salah satu mobil menabrakkan ke arah dirinya karena supir tersebut telah terinfeksi zombie. Sehingga Tetsu pun bergegas untuk pergi untuk mengambil anaknya kembali walaupun para zombie terus berhamburan. Lalu terlihat Janyong saat membukakan komputernya dirinya dan temannya malah melihat gantungan tali yang mengarah ke kaca miliknya. Sehingga mereka merasa kaget karena kaca tersebut dapat pecah. Karena penasaran, Hongsan pun berusaha untuk menghampiri tali tersebut. Namun tiba-tiba salah satu zombie mencoba untuk memasuki ruangan mereka. Sehingga Hongsan pun berusaha untuk melawan zombie tersebut.
Namun sayangnya zombie tersebut tidak dapat lepas, sehingga Sun pun tidak segan-segan menusuk zombie tersebut dengan bambu yang dipegang oleh Hong Sun. Namun lagi-lagi zombie tersebut pun tetap kuat, sehingga dengan terpaksa Gensu pun melemparkan komputer ke arah zombie tersebut, sehingga zombie tersebut pun dapat jatuh ke bawah. Kemudian terlihat Hansu memeriksa salah satu anggota dewan yang telah terinfeksi, bahwasanya orang tersebut baunya seperti mayat yang udah meninggal, sehingga dirinya dan temannya berniat untuk menutup mulut zombie tersebut untuk dipindahkan. Namun tiba-tiba dirinya pun mendapatkan informasi bahwasanya di kota Haison memasuki siaga level 3, sehingga orang tersebut pun menyuruh supaya Hanso dan temannya dapat kembali ke markasnya, karena markas dirinya telah dipindahkan. Kemudian terlihat Gensu pun mimisan, sehingga Hoshun dan temannya pun merasa curiga bahwasanya Gensu akan terinfeksi zombie, sehingga Nayeon pun terus menuduh Gensu bahwasanya Gensu telah terinfeksi karena dirinya melihat luka tangan Gensu. Namun Gensu pun berusaha menjelaskan bahwa dirinya tidak terinfeksi karena luka tangannya disebabkan oleh goresan saat dirinya akan mengambil komputer, walaupun dirinya terus dituduh oleh Nayeon. Tanpa lama-lama, Hong Sun pun memeriksa tangan Gensu dan menyimpulkan bahwa luka Gensu bukanlah gigitan, melainkan goresan, sehingga mereka yang melihatnya pun merasa beruntung karena Gensu tidak tergigit. Lalu Desu pun menyuruh supaya Nayeon dapat meminta maaf kepada Gensu karena Gensu telah menyelamatkan nyawa mereka. Namun sayangnya Nayeon seolah dirinya tidak ingin minta maaf, sehingga dirinya pun terus menuduh Gensu bahwa tangan Gensu telah terkena zombie saat di scene tadi, dan dirinya pun tetap ngotot bahwa Gensu telah terinfeksi. Tanpa lama-lama, Sunha pun terpaksa menyuruh Gensu supaya Gensu dapat berdiam sendiri di ruangan yang lain selama 10 menit. Karena hal tersebut supaya mereka dapat percaya dan tidak mencurigai Gensu. Sehingga Gensu berkata jangankan 10 menit, setengah jam saja dirinya pasti tidak akan menjadi zombie. Walaupun Hoshun menjawab bahwa orang yang terinfeksi dalam waktu 5 menit pasti akan berubah menjadi zombie. Sehingga menyuruh supaya Gensu tidak berlebihan. Setelah itu, Sunha pun menyuruh Nayeon supaya dirinya dapat meminta maaf kepada Gensu jika mengetahui bahwa Gensu tidak terinfeksi, sehingga Gensu pun memasuki ruangan tersebut untuk dikarantina. Di sisi lain, terlihat Jongso merasa kesal sehingga dirinya pun menorong pria tersebut. Namun sayangnya zombie tersebut terus mengincar Jongso. Namun karena dirinya ingin selamat, dirinya pun tidak mempedulikan orang lain, walaupun dirinya pun terus dikejar oleh para zombie, dan dirinya pun tidak segan-segan menusuk para zombie tersebut. Kemudian terlihat Hong Sun yang merasa kasihan kepada Onjo karena Onjo terus mengingat Isak yang telah menjadi zombie, sehingga Hong Sun berkata supaya Onjo tetap tabah karena ayah Onjo ataupun Namso pasti akan menyelamatkan mereka. Di sisi lain, terlihat Ibu Hong Sun merasa senang karena dirinya dapat memasang pelang restorannya yang menggambarkan wajah anaknya. Namun tiba-tiba dirinya melihat berita yang ada di TV bahwasannya telah terjadi penyakit menular, sehingga menyimpulkan bahwa orang yang telah terinfeksi akan menjadi agresif, sehingga menyuruh supaya masyarakatnya tetap waspada. Sehingga Ibu Hong Sun yang mendengarnya pun berusaha untuk memanggil pihak sekolah karena dirinya merasa khawatir kepada Hong Sun. Namun sayangnya telepon tersebut tidak ada yang mengangkat, sehingga dirinya pun tidak tinggal diam dan dirinya pun berusaha untuk menghampiri sekolah Haison untuk mencari anaknya. Di sisi lain, terlihat Sunha mendapatkan informasi bahwasanya orang yang tergigit pasti akan terinfeksi, dan orang tersebut pun menyuruh supaya Sunha dan temannya tidak tergigit, sehingga Sunha yang mendengarnya pun merasa kaget karena teman dirinya telah terkena gigitannya. Tak berselang lama, orang tersebut pun mengeluarkan darah yang menandakan bahwa orang tersebut telah terinfeksi, sehingga Namso pun berusaha untuk melawannya supaya dirinya dan temannya dapat mengikat orang yang telah menjadi zombie. Lalu terlihat para unit polisi berusaha untuk menghadang para zombinya yang akan menyerangnya, walaupun para zombie pun terus berdatangan. Tak lama kemudian terlihat Ibu Hong Sun dihadang oleh unit polisi saat dirinya melintas ke jalur yang akan menuju ke sekolah Haison karena dirinya merasa khawatir kepada anaknya. Tanpa pikir panjang, dirinya pun berusaha untuk melintas jalur belakang supaya dirinya dapat menemui anaknya. Namun tiba-tiba dirinya tidak sengaja melihat Jesus, sehingga dirinya pun menabrak tembok, dan dirinya pun berusaha untuk menanyakan keberadaan Haison kepada Jesus. Namun sayangnya para zombie terus berlarian, sehingga Ibu Hong Sun yang melihatnya pun berusaha untuk melarikan diri. Di sisi lain, terlihat Mijin dan temannya merasa bingung karena mereka terus berdiam di dalam WC, sehingga Mijin tidak dapat mempunyai rokok karena orang-orang di sekitarnya tidak pernah ngerokok kecuali Mijin. Tak lama itu, Mijin pun berkata supaya dirinya dan temannya dapat pergi, sehingga Mijin pun berusaha untuk mempersiapkan senjata yang ada. Di sisi lain, terlihat Hong Sun berusaha menghibur Gensu di ruangan yang terpisahkan dengan cara bersilung karena mereka berdua sering bercanda, sehingga Gensu yang melihat tingkah Hong Sun pun dirinya merasa terhibur.
Tak lama itu, Hongson pun berusaha memberitahu supaya Gengsu dapat keluar dari ruangan tersebut, karena Gengsu telah berdiam selama 30 menit. Namun sayangnya dirinya tidak mau keluar, sehingga Suna pun berusaha untuk menghampiri Gengsu supaya Gengsu dapat keluar. Namun sayangnya Ibu Suna memberitahu bahwa Gengsu akan keluar setelah 1 jam mendatang, sehingga teman-teman Hongson pun menyuruh supaya Nayeon dapat masuk ke ruangan Gengsu. Namun sayangnya Nayeon terus menuduh bahwa Gengsu telah terinfeksi, walaupun kenyataannya sudah beberapa menit Gengsu tidak terinfeksi. Tak lama kemudian, Suna pun berkata supaya Nayeon menepati janjinya, karena Nayeon berjanji dirinya akan meminta maaf kepada Gengsu setelah 30 menit. Tak lama itu, Nayeon pun berusaha untuk memasuki ruangan tersebut untuk menemui Gengsu. Setelah itu, Nayeon pun berniat untuk mengusapkan luka Gengsu dengan kain yang telah menyatu dengan darah zombie, sehingga Gengsu tidak menyadari bahwa Nayeon akan membunuh dirinya. Tak lama itu, Gengsu pun mendengarkan perkataan Nayeon yang tidak enak didengar, sehingga dirinya pun merasa kesal. Setelah itu, Nayeon yang mengakui bahwa dirinya telah menyelamatkan teman-temannya, sehingga dirinya memperlihatkan bahwasanya Gengsu telah terinfeksi zombie. Sehingga Hongson yang melihat keadaan Gengsu pun dirinya tidak menyangka bahwasanya Gengsu akan menjadi zombie. Walaupun Gengsu telah berkata jujur bahwasanya sebelumnya dirinya tidak digigit oleh zombie tersebut. Namun sayangnya Gengsu akan menjadi zombie, sehingga dirinya pun berniat untuk pergi sendiri karena dirinya tidak mau menggigit teman-teman sejatinya, dan Gengsu pun berniat untuk memasuki ruangan yang berbeda supaya dirinya tidak menyakiti orang terdekatnya, sehingga Hongson yang melihatnya pun merasa sedih karena Gengsu merupakan orang terdekatnya. Namun tak berselang lama, Gengsu pun telah berubah menjadi zombie, sehingga Hongson pun berusaha untuk memancingnya supaya Gengsu dapat keluar dari ruangannya, sehingga Hongson pun merasa sedih karena dirinya harus kehilangan teman terbaiknya seperti Onyo. Kemudian terlihat Hesu yang telah tergigit oleh zombinya pun dirinya berusaha lari untuk menyelamatkan bayi miliknya. Setelah sampai di toko milik Ibu Hongson, Hesu pun berusaha untuk menyimpan bayi miliknya di kursinya karena dirinya telah terinfeksi kecuali bayinya. Tanpa pikir panjang, Hesu yang akan menjadi zombinya pun dirinya pun berusaha untuk mengikat badannya sendiri supaya dirinya tidak menyakiti anaknya. Di sisi lain, terlihat wanita ini yang bertanya kepada Namso kapan dirinya harus segera pergi. Namso pun berkata bahwa BNPB akan mengirimkan helikopter sehingga menyuruh mereka untuk tetap sabar. Tak lama itu, Namso pun berniat untuk menelpon wali kelas Onjo karena dirinya merasa khawatir kepada anaknya ataupun Onjo. Namun sayangnya nomor tersebut tidaklah aktif, sehingga dirinya pun berusaha untuk menanyakan kepada teman damkarnya tentang keadaan SMA Haison. Namun sayangnya dirinya tidak mendapatkan jawaban dari teman-temannya. Kemudian terlihat Dasu pun merasa sedih karena dirinya harus kehilangan Gengsu. Namun tak lama itu, Namra pun mengetahui bahwasanya Gengsu terinfeksi karena ulah Nayeon, karena Namra melihat aksi licik Nayeon. Karena di scene sebelumnya Nayeon mengambil darah bekas zombie yang ada di bambu tersebut menggunakan kain miliknya, sehingga Namra mengetahui karena Nayeon telah mengusapkan darah tersebut ke luka milik Gengsu. Lalu Namra pun menyuruh supaya Nayeon menempelkan kain miliknya ke luka milik dirinya supaya Nayeon dapat mengusapnya. Namun sayangnya Nayeon tidak berani untuk mengusapnya karena Ibu Sunha menghadangnya, sehingga Hongson yang melihatnya pun merasa kesal karena Nayeon telah membunuh teman terbaik Hongson. Tak lama itu, Nayeon yang merasa dirinya tidak mempunyai teman sehingga dirinya pun bernekat untuk keluar dari ruangan tersebut karena merasa dirinya bersalah. Namun sayangnya Ibu Sunha bernekat untuk keluar karena dirinya berniat untuk menyelamatkan Nayeon walaupun Nayeon telah bersalah. Di sisi lain, terlihat salah satu YouTuber melakukan live vlognya bahwasanya dirinya tidak mempercayai berita zombie yang ada di kota Haison, sehingga dirinya berniat untuk mengungkapkan kebenarannya karena berita zombie tersebut tersebar di sosial media, dan dirinya pun memperlihatkan keadaan jalan yang menuju ke kota Haison yang begitu macet. Namun karena di perjalanan macet, dirinya pun terpaksa mendaki gunung untuk melihat kota Haison saat di puncak, dan dirinya pun memperlihatkan alat-alat yang dibawanya saat dirinya akan menghampiri kota Haison. Namun tak lama itu, saat dirinya telah sampai di kota Haison, dirinya pun melihat para zombie, sehingga dirinya pun berusaha untuk bersembunyi sambil melakukan live streamnya. Di sisi lain, terlihat Ibu Hongson bernekat untuk menghampiri sekolah SMA Haison. Setelah sampai halaman sekolah, dirinya pun melihat Gengsu, dan dirinya pun tidak mengetahui bahwasannya Gengsu telah terinfeksi zombie. Tanpa pikir panjang, Ibu Hongson pun menghampiri Gengsu untuk menanyakan keberadaan Hongson. Namun sayangnya dirinya tidak dapat lari sehingga Ibu Hongson pun menjadi korban. Lalu terlihat Onjo berkata kepada Hongson supaya dirinya tetap sabar karena Onjo merasakan betapa sedihnya ketika teman berharga sudah tidak ada, sehingga kepergian mereka membuat dirinya merasa kehilangan segalanya. Setelah itu, Hongson dan temannya pun baru menyadari bahwasanya saat Nayeon dan Ibu Sunha keluar, dirinya tidak mendengarkan gigitan dari para zombinya, sehingga mereka menganggap bahwa mereka berdua masih hidup, sehingga mereka pun merasa kebingungan. Kemudian terlihat Sunha yang merasa dirinya ingin boker, sehingga dirinya menanyakan apakah ada orang yang merasa dirinya ingin ke toilet, sehingga orang lain pun merasa dirinya ingin boker juga.
Namun hal tersebut tidaklah mungkin untuk keluar menghampiri toiletnya karena di luar sana banyak zombie yang berhamburan. Namun tak lama kemudian Dasu pun mempunyai ide, yaitu untuk buang air kecil dan besar dengan cara lewat jendela ruangannya, sehingga mereka yang mendengarnya pun merasa konyol dengan perkataan Dasu karena mereka harus tetap bertahan untuk mendapatkan bantuan. Tak lama itu Onja pun mempunyai ide yang dulunya dirinya diajarkan oleh ayahnya ataupun Namso, bahwasannya dirinya dan temannya harus membuat toilet dari ruangan yang terpisahkan dengan bahan yang dapat menyerap urin dan boker. Sehingga mereka pun berusaha untuk kerjasama untuk membuat WC tersebut dan berusaha menutup kaca ruangan tersebut yang nantinya akan menjadi WC. Setelah bahan jadi, mereka pun berusaha untuk menaruh bantalan tersebut sehingga Sunhok pun dapat boker dengan puas, walaupun teman-temannya merasa bau ketika dirinya telah boker. Setelah itu terlihat Namra yang berkata bahwasanya tidak ada orang yang menyelamatkan dirinya dan temannya karena dirinya merasa pesimis. Namun sayangnya Onja berkata supaya teman-temannya tetap menunggu hingga bantuan tersebut datang, supaya mereka tetap diam di ruangan yang aman walaupun Namra merasa pesimis. Di sisi lain terlihat Jungso berniat untuk menghampiri sepedanya, namun sayangnya dirinya dihadang oleh para zombie sehingga dirinya pun berusaha untuk lari menggunakan sepedanya. Dan lagi-lagi rantai sepeda tersebut pun copot sehingga dirinya pun tetap berusaha untuk memasuki ruangan sekolahnya. Namun sayangnya di ruangan tersebut terdapat para zombie sehingga dirinya pun tidak segan membantai para zombinya. Lalu terlihat Meiji merasa kesal dengan perkataan Jonghar sehingga dirinya pun terus menyentuh kepala Jonghar karena dirinya merasa dihina, sehingga mereka pun saling bertengkar. Kemudian terlihat youtuber ini pun tetap melakukan live streamnya yang bertemakan konten zombie, sehingga dirinya pun berusaha untuk mencari tempat yang aman karena hal tersebut untuk mendapatkan viewers yang banyak. Namun tiba-tiba dirinya menemukan para zombinya sehingga dirinya pun berusaha untuk mencari tempat yang aman. Tak lama kemudian terlihat yang merasa kesal kepada Pali karena di luar sana telah terjadi penyebaran virus. Namun Pali berkata bahwa dirinya telah mengasih tahu orang lain, namun dirinya selalu diabaikan, dan dirinya pun memberitahu bahwasanya dulunya anak Pali ataupun Jinsu sering dibully oleh anak-anak yang nakal. Namun sayangnya gurunya tidak mempertegas sehingga anaknya tidak berdaya untuk melawan orang yang telah membulinya, walaupun dirinya telah menyuruh supaya anaknya dapat melawannya. Namun karena Pali tidak tega kepada anaknya, dirinya pun berniat untuk mengubah anaknya dengan cara menyuntikkan cairan yang berupa virus zombie supaya anaknya menjadi monster karena dirinya ingin menyelamatkan anaknya. Walaupun dirinya telah memperingati orang lain, namun perkataan dirinya selalu diabaikan. Sehingga Jack yang mendengarnya pun merasa kesal karena virus buatan Pali membuat dunia hancur, sehingga dirinya pun menanyakan obatnya. Namun sayangnya Pali berkata bahwa dirinya tidak mengetahui obatnya. Lalu terlihat para polisi pun berusaha untuk mengevakuasi para tahanannya untuk dipindahkan. Namun tiba-tiba terlihat yang melihat para zombinya menggigit orang yang belum terinfeksi, sehingga Pali pun menyaksikan bahwasanya virus miliknya akan membuat sebuah orang menjadi zombie. Namun karena Pali khawatir kepada Jack, dirinya pun rela membantu Jack walaupun dirinya terkena gigitannya. Namun tiba-tiba Pali memberi amanat supaya Jack menemukan laptop milik Pali di ruangan labsen yang ada di sekolahnya karena hal tersebut untuk mengatasi virus yang telah menyebarnya. Sehingga Pali pun rela berkorban walaupun dirinya mati oleh virus miliknya sendiri. Tanpa lama-lama Jack pun berusaha untuk bergegas pergi untuk mencari tempat yang aman walaupun di luar sana banyak polisi yang telah terinfeksi. Namun saat di perjalanan Jack menemukan temannya sehingga dirinya pun berusaha untuk membantunya. Setelah itu Jack pun berusaha memberitahu temannya bahwasanya mereka harus memberitahu orang lain untuk mengambil laptop milik Pak Lee yang ada di SMA Haison supaya bisa mengatasi para zombie yang telah menyerangnya. Karena jika Jack mati maka temannya harus memberitahu amanatnya kepada orang lain. Singkat cerita, pagi pun tiba terlihat Hong Seo yang terbangun dari tidurnya, namun sayangnya dirinya belum menemukan BNPB yang akan menyelamatkannya. Di sisi lain terlihat Mijin dan Jonghar berniat untuk meninggalkan WC-nya karena Jonghar harus mencari adiknya. Walaupun Mijin mengira bahwa adik Jonghar kemungkinan telah menjadi zombie. Walaupun Jonghar merasa tidak percaya dengan perkataan Mijin karena dirinya optimis bahwa adiknya masih hidup. Sehingga dirinya pun berniat untuk memeriksa kelas yang ditempati oleh adiknya. Di sisi lain terlihat Enji merasa sedih dan kesal kepada pria tersebut karena pria tersebut tidak memberitahu dirinya bahwasannya video seksi milik Enji akan diunggah ke sosial medianya yang telah dijadwalkan oleh Jungso, yang akan disebar ke sosmed pada pukul 9, sehingga Enji pun bernekat untuk menghampiri ponsel yang ada di ruang gurunya supaya video seksi milik Enji tidak diketahui oleh orang terdekat. Namun sayangnya Enji dihadang oleh para zombie, namun hal tersebut tidaklah membuat dirinya menyerah sehingga dirinya pun berusaha untuk mencari ponselnya. Di tempat lain terlihat Hong Seo dan Sung Ho pun berusaha untuk mencari ponsel yang ada di ruang gurunya walaupun mereka melewati jalur jendela. Namun sayangnya di ruangan tersebut terdapat banyak zombie sehingga mereka
mereka dengan terpaksa bergelantung untuk melewati ruangan tersebut. Setelah sampai, mereka pun berusaha untuk memasuki ruang guru tersebut, namun tiba-tiba dirinya mendengarkan suara pukulan yang menandakan bahwa Angie sedang menghancurkan ponselnya supaya video miliknya tidak tersebar, walaupun dirinya telah terinfeksi oleh zombie. Namun beruntungnya salah satu HP terlempar ke hadapan Hong Son sehingga dirinya pun berusaha untuk mengambil HP tersebut. Namun sayangnya Angie melihatnya sehingga Hong Son pun berusaha untuk mencari HP yang masih hidup. Tanpa lama-lama Hong Son pun menemukannya sehingga menyuruh supaya Sun Ho pergi duluan. Di sisi lain terlihat pria kepala sekolah merasa ketakutan kepada Jung So karena dirinya akan dijadikan tumbal untuk para zombie. Lalu terlihat Namso dan anggota dewanya bersiap-siap untuk ke atap gedungnya. Tanpa lama-lama, Namso pun mempunyai ide untuk memanfaatkan aliran air tersebut sebagai senjata untuk melawan para zombie, supaya anggota dewanya dapat bergegas duluan ke atap. Namun sayangnya pintu tersebut terkunci sehingga Namso pun menyuruh Usin untuk membukakannya, karena Namso berniat untuk menahan para zombinya, walaupun para zombie semakin berdatangan. Namun sayangnya air tersebut habis sehingga Namso pun berusaha untuk melawannya. Di sisi lain terlihat Usin berhasil membukakan pintunya sehingga dirinya berusaha untuk menunggu Namso supaya Namso dapat ikut ke atap gedungnya. Tanpa lama-lama Namso pun berusaha untuk melemparkan asap warnanya supaya helikopter tersebut dapat mengetahui keberadaannya. Di sisi lain, terlihat Namso pun berusaha untuk lari dari kejaran zombinya dan memasuki ruangan yang aman. Namun sayangnya dirinya melihat Jungso yang sedang mengikat kepala sekolah, sehingga Namso pun berusaha merekam Jungso supaya dirinya mendapatkan bukti untuk dilaporkan kepada polisi. Sehingga Jungso yang mendengarnya pun merasa kesal dan dirinya pun tidak segan-segan membunuh kepala sekolahnya. Sehingga Namso yang melihatnya pun merasa kaget. Namun sayangnya Jungso melemparkan pisau miliknya ke arah Hong Son. Namun di sisi lain terlihat Jonghar dan Mijin pun berusaha untuk melawan para zombinya dengan cara memanahnya, sambil Jonghar pun berusaha untuk mencari adiknya di setiap kelasnya. Di sisi lain terlihat warga Haeson tidak dapat memasuki wilayah kota Seoul karena merasa warga yang ada di kota tersebut merasa khawatir karena kota Haeson merupakan kota zombie, sehingga orang-orang tersebut pun melakukan demokrasi untuk menolak keberadaan warga Haeson, sehingga orang tersebut pun melemparkan sebuah telur kepada warga Haeson karena mereka tidak mempunyai rasa kasihan. Lalu terlihat Sun Ho pun telah datang memasuki ruangannya, namun sayangnya Sun Ho tidak bersama Hong Son, sehingga Sun Ho berkata bahwa dirinya dan Hong Son telah terpisahkan saat dirinya berada di ruang guru, sehingga Onja yang mendengarnya pun merasa khawatir kepada Hong Son. Kemudian terlihat lemparan pisau milik Jeng So tidak dapat menusuk badan Hong Son, sehingga Hong Son pun berusaha untuk lari dari kejaran Jeng So, walaupun zombie terus berdatangan. Sedikit informasi bahwa Jeng So berusaha untuk mengambil HP yang dipegang oleh Hong Son untuk menghapus video miliknya. Lalu Hong Son pun berusaha untuk melawan Jeng So dengan cara memukul mata milik Jeng So menggunakan HP yang dipegangnya, sehingga mata Jeng So terluka dan dirinya pun dikeroyok oleh para zombie tersebut. Setelah itu Hong Son pun berusaha untuk keluar dari ruangan perpustakaan tersebut untuk menghindari para zombinya. Namun sayangnya dirinya terjebak dari tumpukan lemari buku. Tanpa pikir panjang Hong Son pun berusaha keluar dari ruangan tersebut supaya dirinya dapat mengurung para zombinya. Namun setelah itu Hong Son pun melihat kembali para zombinya sehingga dirinya terpaksa memasuki tempat aliran air. Lalu Hong Son pun berusaha untuk menghubungi BNPB dengan ponselnya, namun sayangnya Hong Son tidak dapat menelpon nomor darurat tersebut karena di scene sebelumnya para komandan militer telah menyuruh petugasnya untuk memblokir jaringan tersebut karena selalu banyak berita hoak yang menyangkut tentang kota Haeson, sehingga dirinya pun membatasi jaringan tersebut. Sehingga Hong Son pun merasa kesal karena hal tersebut dapat membuat jaringan tersebut tidak muncul walaupun dirinya telah berusaha untuk mencari sinyalnya. Kemudian terlihat Onja pun merasa khawatir kepada Hong Son sehingga Sun Ho pun berusaha untuk menenangkannya karena Sun Ho optimis bahwa Hong Son akan baik-baik saja karena Hong Son merupakan orang hebat. Namun Onja berkata bahwa dirinya telah melarang Hong Son supaya Hong Son tidak dapat pergi, namun perkataan dirinya selalu diabaikan. Setelah itu Onja pun berkata bahwa dirinya harus mencari drone yang ada di ruangan lab nya supaya dirinya dapat mencari Hong Son menggunakan drone-nya, sehingga Onja berniat menghampiri lab tersebut menggunakan talinya karena di lab tersebut tidak ada zombie. Tanpa lama-lama Ojo dan Jonyo pun bergegas untuk ke lab tersebut dengan cara memanjat menggunakan talinya. Di sisi lain terlihat Jack dan temannya pun berusaha untuk menghampiri sekolah Haesonnya. Namun sayangnya saat di perjalanan dirinya melihat para zombie yang begitu banyak sehingga dirinya terpaksa memasuki toko milik Hong Son. Namun saat di dalam toko mereka melihat Haesu yang telah menjadi zombie, sehingga Jack merasa beruntung karena Haesu dalam keadaan telah terikat.
Namun tiba-tiba dirinya pun mendengarkan suara bayi sehingga Jack pun berusaha untuk menghampiri bayi tersebut. Namun beruntungnya bayi tersebut masih hidup sehingga Jack pun menyuruh supaya temannya mencari susu untuk diberikan kepada bayinya. Tak lama itu Jack pun berniat untuk membawa bayi milik Hesu karena bayi tersebut terlihat akrab kepadanya. Di sisi lain terlihat Onyo yang telah sampai di ruangan lab science-nya sehingga dirinya dan temannya berusaha untuk mencari perlengkapan alat-alat drone-nya. Lalu terlihat Hong Son yang terjebak di dalam aliran air sehingga dirinya merasa sedih. Namun karena Hong Son mengingat teman-teman terbaiknya sehingga dirinya pun berusaha untuk membukakan pintu aliran tersebut. Setelah berhasil, Hong Son pun berusaha untuk lari dari kejaran zombie tersebut dan dirinya pun berusaha untuk mencari ruangan yang aman. Kemudian terlihat Onjo pun berusaha untuk turun kembali karena dirinya telah membawa drone-nya. Tanpa lama-lama, Jonyo pun berusaha untuk mengendalikan drone-nya karena dirinya berniat untuk mencari Hong Son yang ada di sekitar sekolahnya supaya mereka dapat menemukan Hong Son di setiap kelasnya menggunakan drone-nya, walaupun mereka belum menemukan keberadaan Hong Son. Di sisi lain, terlihat Mijin dan Jonghar pun berniat untuk mengakhiri pusat pelatihannya untuk mengambil senjata yang selalu digunakan oleh Jonghar, sehingga pria tersebut berkata supaya mereka dapat loncat lewat jendela karena hal tersebut untuk mempercepat perjalanannya, sehingga mereka berusaha untuk keluar dari ruangan tersebut untuk bergegas pergi dengan cara loncat dari jendela walaupun Meiji merasa takut karena loncatan tersebut begitu tinggi. Kemudian terlihat adik Jonghar melihat panah milik kakaknya sehingga menyimpulkan bahwa panah tersebut adalah milik kakaknya. Namun tak lama kemudian Onyo dan temannya pun melihat keberadaan Hong Son dari kamera drone tersebut sehingga Sonha pun merasa senang. Setelah itu Jimin pun berkata bahwasanya mereka telah menemukan keberadaan Hong Son sehingga menyuruh supaya drone tersebut menghampiri tempat lain yang berada di luar sekolah sehingga mereka dapat melihat para zombie yang begitu banyak. Namun tiba-tiba Jimin melihat mobil milik orang tuanya sehingga Jonghyuk pun berusaha untuk menghampiri mobil truk tersebut walaupun Jimin begitu sedih saat dirinya melihatnya. Tak lama itu ternyata di dalam mobil tersebut merupakan orang tua Jimin sehingga dirinya pun merasa sedih karena orang tuanya telah menjadi zombie. Di sisi lain terlihat Namso dan anggota dewanya telah sampai di tempat karantinanya yang dulunya tempat tersebut merupakan penjara yang telah terbengkalai sehingga mereka berusaha untuk menghampiri tempat tersebut. Namun sayangnya pria militer tersebut berkata supaya mereka dapat memasuki ruang pemeriksaan terlebih dahulu sehingga mereka pun berusaha untuk menghampiri ruangan tersebut. Namun setelah sampai wanita tersebut pun baru menyadari bahwasanya ruangan tersebut bukanlah ruangan pemeriksaan sehingga anggota militer tersebut berkata supaya mereka dapat diam di ruangan tersebut karena untuk menjalani pemeriksaan mereka harus mengantri. Di sisi lain terlihat Jengsu yang telah kembali hidup karena dirinya telah terinfeksi oleh virus Jonos sehingga dirinya tidak menjadi zombie walaupun dirinya telah digigit, sehingga para zombie tidak berani untuk menggigitnya kembali karena generasi baru manusia akan terbentuk dari Jengsu. Lalu Jengsu pun berniat untuk membalaskan dendamnya kepada Hong Son karena zombie-zombie yang ada di luarnya tidak berani untuk menyerang Jengsu. Selanjutnya terlihat NG dirinya tidak berubah menjadi zombie walaupun dirinya mendapatkan gigitan dari zombie tersebut karena gigitan zombie tersebut membuat dirinya menjadi lebih kuat sehingga dirinya pun berusaha untuk merubah penampilannya. Sedikit informasi bahwa NG terkena virus Jonas dari zombie tersebut karena hal tersebut sama seperti Jengso sehingga orang yang terkena virus Jonas akan membuat dirinya lebih kuat. Lalu terlihat Mijin dan teman-temannya pun berusaha untuk menahan para zombinya untuk masuk ke dalam ruangan perpanahannya, namun sayangnya pintu tersebut terkunci sehingga Mijin pun berusaha untuk membukakannya walaupun para zombie terus menyerangnya. Setelah pintu terbuka, Mijin pun berusaha untuk membawakan John. Namun sayangnya John mendapatkan luka dari perutnya karena dirinya tertusuk oleh bambu miliknya sehingga dirinya pun merintih kesakitan. Di tempat lain terlihat Jimin berniat untuk bunuh diri dengan cara loncat dari ruangan tersebut sehingga Ojo dan temannya pun berusaha untuk menarik Jimin karena Jimin merasa ingin mati karena orang tua Jimin sudah meninggal sehingga dirinya merasa sedih karena merasa dirinya hanya seorang diri. Lalu Jimin pun berkata kepada Onjo bahwa dirinya tidak ada arah tujuan hidup karena setelah orang tuanya tidak ada, Jimin tidak akan mendapatkan perhatian ataupun teguran dari orang tuanya sehingga Jimin merasa sedih. Namun Onjo pun berkata supaya Jimin tetap kuat tidak melakukan untuk mengakhiri hidupnya karena Onjo tidak ingin teman-teman terdekatnya mati. Namun tiba-tiba Jimin menekan alat mic suara sehingga percakapan Jimin dan Onjo terdengar kemana-mana sehingga Namra pun mempunyai ide untuk menggunakan mic suara tersebut untuk keluar dari ruangannya. Tanpa lama-lama Namra pun membuat peta supaya dirinya dan temannya dapat menjemput Hong Son karena dirinya akan memancing zombinya menggunakan musik yang akan diputar sehingga jika zombie tersebut teralihkan maka mereka akan menaiki tangganya yang ada di bagian tengah karena tangga tersebut mengarah ke lokasi Hong Son dan atap gedung sekolah supaya Namra dan temannya bisa menyalakan api unggun untuk memberitahu helikopternya.
Namun sayangnya Dasu merasa bingung untuk memutar musiknya karena mereka tidak mempunyai lagunya. Namun Namra pun menunjukkan bahwa dirinya akan memutar lagu tersebut menggunakan kasetnya. Tanpa lama-lama mereka pun berusaha untuk menyalakan mic-nya sambil diiringi oleh Namra yang akan mengatur volume suaranya karena hal tersebut supaya mereka dapat memberitahu Hongson karena mereka berniat untuk menghampiri Hongson, sehingga Onjo pun berkata supaya Hongson tetap diam di ruangannya dan tidak mengabaikan perkataannya. Tak lama itu, Namra pun berusaha untuk mengatur besar volume musik tersebut supaya semua zombie dapat menghampiri speaker suaranya karena zombie tersebut sangat sensitif dengan suara, sehingga Sunho dan Dasu pun berusaha untuk mengamati para zombinya untuk memastikan zombie tersebut tidak ada yang tersisa di arah tangganya. Tak lama itu, mereka pun berusaha untuk keluar dari ruangannya, namun sayangnya Dasu melihat salah satu zombie yang masih tersisa, sehingga Dasu pun terpaksa kembali ke ruangannya. Beberapa jam kemudian, mereka pun tetap melihat salah satu zombinya yang berada di ruangannya, sehingga Sunho berkata supaya teman-temannya segera bergegas pergi karena dirinya akan melindungi dari belakang. Tak lama kemudian, mereka pun berusaha untuk keluar dari ruangan tersebut, walaupun mereka melihat salah satu zombie yang berada di sampingnya, sehingga mereka berusaha untuk berhati-hati supaya tidak diketahui oleh zombie tersebut. Namun tiba-tiba botol milik Joyong terjatuh sehingga zombie tersebut dapat mengetahui keberadaan mereka. Tanpa lama-lama mereka pun berusaha untuk lari karena mereka harus menaiki tangganya untuk menghampiri keberadaan ruangan Hongson. Lalu Sunho pun berusaha untuk melawan zombie tersebut supaya zombie tersebut tidak mengejar teman-temannya. Namun tiba-tiba zombie tersebut tertusuk oleh pisau milik Jengso sehingga Sunho pun dapat terselamatkan oleh Jengso. Namun sayangnya Jengso menanyakan di mana keberadaan Hongson kepada Sunho karena Jengso berniat untuk membunuhnya. Sunho pun menjawab supaya Jengso berhenti mencari Hongson, sehingga Jengso yang mendengarnya pun merasa kesal dan dirinya pun tidak segan-segan menghajar Sunho. Namun sayangnya pukulan Jengso terlalu kuat karena Sunho tidak mengetahui bahwasanya Jengso telah terkena virus kebal, sehingga Jengso dapat memukul Sunho walaupun dirinya dulu selalu dikalahkan oleh Sunho. Tak lama itu Namra pun berusaha untuk membantu Sunho, namun sayangnya Jengso menggigit tangan Namra sehingga Sunho pun berusaha untuk mendorong Jengso hingga dirinya terjatuh ke bawah. Lalu Sunho yang melihat luka Namra pun dirinya berusaha untuk bergegas untuk menghampiri teman-temannya. Di sisi lain terlihat Daso dan temannya dapat menemui ruangan Hongson sehingga Daso pun dapat berpelukan. Namun sayangnya Onjo menendang kaki Hongson karena Hongson tidak menuruti perkataan Onjo. Sedikit informasi bahwa mereka berada di ruangan peralatan musik, namun mereka tidak mengetahui bahwasannya di samping gedung musik tersebut terdapat Nayeon yang telah terselamatkan sehingga dirinya dapat bertahan di ruangan tersebut dan dapat mendengarkan percakapan Hongson dan teman-temannya. Namun tak lama itu Onjo yang menyadari bahwasannya Sunho tidak bersamanya sehingga dirinya berniat untuk mencarinya. Namun saat di perjalanan Onjo melihat keberadaan Sunho sehingga dirinya dan temannya berusaha untuk kembali ke ruangannya karena zombie tersebut akan berdatangan. Namun tak lama itu wanita tersebut melihat luka Namra sehingga mereka merasa takut bahwasanya Namra akan menjadi zombie karena Namra dan Sunho tidak mengetahui bahwasanya Jengso telah digigit oleh zombie tersebut, sehingga Sunho berkata bahwasanya Namra tidak digigit oleh zombie karena dirinya mengira hanya digigit layaknya seperti manusia normal. Tak lama itu Hoson pun berusaha memberitahu Sunho bahwasanya Jengso telah digigit oleh zombie yang ada di scene sebelumnya dan mengira Jengso akan menjadi zombie walaupun dirinya tidak melihat perubahannya. Namun Sunho yang mendengarnya pun dirinya berkata bahwa Jengso bukanlah zombie. Sedikit informasi bahwa mereka tidak mengetahui bahwasannya Jengso terkena virus ganas, bahwasannya virus tersebut tidak membuat dirinya menjadi zombie, melainkan akan menjadi lebih kuat sehingga mereka berdua terjadi kesalahpahaman. Namun Namra yang mengira bahwasannya luka dirinya akan menjadi zombie sehingga dirinya berniat untuk pergi, sehingga Sunho yang melihatnya pun berusaha untuk menahannya karena Sunho optimis bahwasannya Namra tidak akan menjadi zombie. Namun sayangnya seolah teman-temannya tidak mempercayai perkataan Sunho sehingga dirinya berkata jika Namra berubah menjadi zombie maka dirinya akan melemparkannya supaya Namra tidak menyerangnya. Namun sayangnya Hongson seolah tidak mempercayai perkataan Sunho sehingga dirinya berniat untuk memukul Namra walaupun Namra dihadang oleh Sunho. Lalu Namra pun berkata bahwa jika badan dirinya merasa aneh maka dirinya akan berniat untuk bunuh diri dan Namra pun menyuruh supaya Sunho mendorong dirinya jika dirinya menjadi zombie. Kemudian di tempat karantina terlihat para pengungsi mendapatkan makanan berupa daging babi walaupun para pengungsinya tidak menyukai makanannya. Tak lama itu terlihat anggota militer memberikan makanan ke ruangan Namso sehingga anggota militer tersebut menyuruh supaya mereka dapat menghabiskan makanannya walaupun itu merupakan daging babi.
Namun karena Namso khawatir kepada anaknya sehingga dirinya terpaksa membunuh anggota militer tersebut supaya dirinya dapat pergi ke sekolahnya untuk mencari Onjo dengan cara menyamar sebagai anggota militer bersama temannya. Tanpa lama-lama mereka pun berusaha untuk mencari tempat keluarnya. Di sisi lain, terlihat Onjo memberitahu Hong Son bahwasanya Namra tidak berubah menjadi zombie walaupun sudah menunggu beberapa jam. Namun sayangnya Hong Son tetap mengira bahwasanya Namra akan menjadi zombie karena Namra digigit oleh Jeng So. Lalu terlihat Jonghar pun berusaha untuk menelpon pihak penyelamat, namun sayangnya nomor tersebut tidak dapat dihubungi karena koneksinya telah diblok. Kemudian terlihat Namra yang terkena virus Jonas karena dirinya mendapatkan gigitan dari Jeng So sehingga dirinya mulai ada perubahan bahwasanya dirinya mulai lapar seolah dirinya ingin menggigit leher Sunhok sehingga Hong Son pun berusaha untuk memukulnya walaupun dirinya dihadang oleh Sunhok sehingga Sunhok yang melihatnya pun berusaha untuk melindungi Namra. Tak lama itu, Onjo pun berusaha memberitahu Hong Son bahwasanya Namra tidak menggigit leher Sunhok karena jika Namra menggigitnya maka terlihat bekas darah yang ada di mulut Namra sehingga Onjo menyuruh Hong Son supaya tidak bersikap keras kepala karena Namra tidak membuat leher Sunhok terluka. Lalu Onjo pun berusaha mendekati Namra walaupun Onjo dulunya sangat membenci Namra karena Onjo harus bersikap adil kepada Namra. Lalu Namra pun berkata bahwa dirinya tidak baik-baik saja karena dirinya merasa ingin menggigit leher Sunhok sehingga mereka yang mendengarnya pun merasa aneh dengan tingkah Namra sehingga Namra berkata bahwa dirinya tidak bisa bersama teman-temannya karena jika tidak mengendalikan dirinya sendiri maka Namra akan menggigitnya. Lalu Onjo pun berusaha menanyakan kepada Hong Son apakah Jeng So digigit oleh zombie. Hong Son pun berkata bahwa dirinya melihat Jeng So telah digigit oleh zombie namun dirinya tidak melihat perubahan Jeng So. Dan Sunhok pun berkata bahwa dirinya berkelahi dengan Jeng So namun bukanlah zombie sehingga Onjo menyimpulkan bahwa perkataan Hong Son dan Sunhok tidak berbohong dan berkata bahwa Jeng So telah digigit oleh zombie namun tidak menjadi zombie melainkan menjadi kebal. Namun sayangnya Jimin merasa khawatir karena dirinya merasa takut Namra akan menggigitnya sehingga mengira bahwa Namra tidak normal seperti manusia sehingga Jimin merasa dirinya tidak ingin bersama Namra sehingga Namra yang mendengarnya pun berniat untuk pergi. Namun sayangnya Onjo melarang Namra untuk pergi karena dirinya tidak mau temannya menjadi korban sehingga Onjo pun memberitahu temannya bahwasanya Namra bukanlah zombie karena tangan Namra begitu hangat dan menyuruh temannya untuk mencari ide supaya dirinya dan temannya bisa naik ke atap sekolahannya. Namun sayangnya Jimin merasa tidak mau karena dirinya merasa takut kepada Namra yang mengira bahwa kedepannya Namra akan menjadi zombie dan dirinya pun merasa kesal karena zombie tersebut telah membunuh orang tua Jimin sehingga Onjo yang mendengarnya pun merasa sedih. Tak lama itu Sunhok pun bernekat untuk mengikat tangan Namra ke tangan milik Sunhok supaya Namra tidak mendekati temannya jika dirinya berubah. Di sisi lain terlihat Jack berniat untuk pergi menggunakan motor yang terlantarkan sambil membawakan bayinya sehingga Jack memberikan senjata kepada temannya supaya temannya dapat memukul para zombie-nya saat dirinya bermotor. Tanpa lama-lama mereka pun berusaha untuk menghampiri motornya, namun tiba-tiba dirinya melihat seorang anak kecil yang berlarian sehingga Jack pun berusaha untuk menyelamatkannya dan kembali ke tokonya karena di luar sana banyak zombie yang berhamburan. Lalu gadis cilik pun berkata bahwa ibunya telah menjadi zombie sehingga Jack pun berusaha untuk membujuknya supaya gadis tersebut tetap diam walaupun dirinya merasa sedih karena ibunya telah menjadi zombie. Di sisi lain terlihat Dasu mendengarkan suara di ruangan gedung musik tersebut namun sayangnya pintu tersebut terkunci sehingga mereka pun tidak mengetahui bahwasannya di ruangan tersebut terdapat Nayeon sehingga Nayeon yang mendengarkan dobrakan pintu tersebut dirinya berusaha untuk bersembunyi. Lalu karena penasaran Dasu pun berusaha untuk mendobrak pintunya tersebut namun sayangnya pintu tersebut sangat susah untuk didobrak sehingga Dasu hanya membuang-buang tenaga. Kemudian terlihat Namso pun berniat untuk memasuki area terlarangnya supaya dirinya dapat keluar dengan cara memanjat temboknya. Namun sayangnya Namso tidak membawa talinya sehingga dirinya menyuruh supaya Usin tetap diam di tempat tersebut. Namun tiba-tiba ada seorang militer yang mencurigainya sehingga Namso pun berusaha untuk membunuhnya. Tak lama kemudian Namso pun diketahui oleh semua anggota militernya sehingga Namso pun berusaha untuk melarikan diri dan dirinya pun berniat untuk berenang ke dalam air tersebut karena hal tersebut untuk menghindari kejaran dari militernya walaupun dirinya terus ditembak. Lalu terlihat ada sebuah handycam sehingga mereka pun berusaha untuk menggunakannya supaya mereka dapat mengungkapkan perasaan dirinya saat mereka merindukan orang tuanya. Kemudian kita diperlihatkan pria yang bernama Jun. Terlihat Jun dan teman-teman militernya bersiap-siap untuk memasuki salah satu bank. Walaupun di tempat tersebut terdapat banyak zombie, dirinya pun berusaha untuk melawannya untuk menyelamatkan orang yang belum terinfeksi. Tanpa lama-lama mereka pun menemukan orang yang masih hidup sehingga Jun pun berusaha untuk menyelamatkannya. Namun tiba-tiba ada suara yang mencurigakan sehingga dirinya pun berusaha untuk menghampirinya. Namun sayangnya Jun terkena gigitan oleh zombie tersebut sehingga anggota militer pun berusaha untuk membawanya.
Di sisi lain terlihat Namso yang telah sampai di daratannya sehingga dirinya pun berusaha untuk melanjutkan perjalanannya. Lalu terlihat Onjo pun memberikan handycam kepada Sunhok dan Namra supaya mereka berdua dapat meninggalkan pesan di dalam video tersebut. Namun sayangnya Namra merasa bingung karena dirinya tidak tahu apa yang harus dia ucapkan di dalam kamera tersebut. Tak lama itu Sunhok pun berkata bahwa dirinya menyukai Namra walaupun dulunya Sunhok selalu bergaul dengan teman nakalnya yang suka membuli, sedangkan Namra merupakan murid teladan dan pintar, sehingga Sunhok berpikir apakah Namra akan menyukainya. Tak lama itu Namra pun menggunakan handycamnya dan menjawab perasaan Sunhok bahwasannya dirinya juga mencintai Sunhok, sehingga mereka pun melakukan enak-enak karena Namra merasa senang. Di sisi lain terlihat Enji berubah menjadi lebih kuat sehingga dirinya berusaha untuk memasuki ruangan piketnya untuk mencari makanannya. Namun saat di dalam ruangan, Enji melihat seorang guru sehingga dirinya pun berkata bahwa dirinya sangat lapar. Tanpa pikir panjang, Enji pun memakan ikan yang ada di ruangan tersebut secara hidup-hidup. Lalu karena guru tersebut mengetahui bahwasannya Enji telah digigit zombie sehingga dirinya berniat untuk memukulnya. Namun guru tersebut tidak menyadari bahwasannya Enji menjadi lebih kuat sehingga dirinya merasa ketakutan dan berniat untuk menusuk Enji dengan pisaunya. Namun hal tersebut tidaklah worth it sehingga Enji pun memakan guru tersebut. Walaupun dirinya telah ditusuk namun dirinya tetap kuat. Tak lama kemudian Namra pun mendengarkan suara Enji yang sedang muntah. Sedikit informasi bahwa Namra dapat mendengarkan suara dari jarak jauh yang tidak bisa didengar layaknya seperti manusia, karena Namra pun akan menjadi lebih kuat. Lalu terlihat Jengso yang telah kembali hidup sehingga dirinya mencuci mukanya untuk membalaskan dendamnya. Namun tiba-tiba dirinya mendengarkan suara Janso sehingga dirinya pun berusaha untuk menghampirinya. Tak berselang lama Jengso pun melihat keberadaan Janso sehingga Janso yang melihatnya pun merasa kaget dan dirinya pun tidak mengetahui bahwasanya Jengso yang menjadi anak buah miliknya telah berubah. Sehingga Janso pun terus meremehkan Jengso dan menyuruh supaya Jengso membawakan mobil yang ada di hadapannya. Namun sayangnya Jengso tidak menuruti perkataan Janso sehingga dirinya pun merasa kesal. Namun tak lama kemudian Jengso pun berusaha untuk mengeluarkan Janso supaya dirinya dapat membalaskan dendamnya karena dirinya selalu diremehkan, sehingga Jengso pun tidak segan-segan memotongkan tangan milik Janso. Selanjutnya Onjo pun punya ide supaya teman-temannya dapat membangun barikade di ruangannya karena para zombie sangat sensitif dengan suara, sehingga jika zombie di luarnya telah kosong maka mereka dapat naik ke atapnya. Lalu Onjo pun berkata supaya Sunhok dapat melepaskan ikatan yang ada di tangannya supaya Namra dapat mendekati teman-temannya. Tanpa lama-lama mereka pun berusaha untuk membuat tumpukan di tengahnya dengan alat yang ada karena hal tersebut untuk menahan para zombinya. Di sisi lain terlihat Namso pun berusaha untuk memasuki ruangan peralatan senjatanya. Namun sayangnya pintu tersebut terkunci sehingga Namso pun berusaha untuk membukakannya walaupun para zombie akan menghampirinya. Tanpa lama-lama Sunhok pun berusaha untuk membawa alat senjatanya supaya dirinya dapat melawan para zombinya. Di sisi lain terlihat Mijin dan Minjae pun berusaha untuk menggotong John untuk bergegas pergi. Tanpa lama-lama mereka pun berusaha untuk keluar dari ruangannya. Namun sayangnya alat penggotong tersebut lepas sehingga mereka pun berusaha untuk kembali ke ruangannya. Setelah sampai ruangan, John pun berkata supaya teman-temannya bergegas pergi duluan karena dirinya mengira teman-temannya gak akan bisa membawa John. Singkat cerita, terlihat Hacha dan John pun berusaha untuk membuat pelindung supaya mereka tidak terinfeksi oleh zombie karena mereka bersiap-siap untuk bergas pergi walaupun Hacha merasa dirinya tidak ingin pergi karena dirinya merasa ketakutan. Lalu John pun berusaha merayu gadis tersebut supaya mereka bisa bergegas pergi walaupun gadis tersebut terus mengingat ibunya yang telah menjadi zombie. Tanpa lama-lama saat di perjalanan, teman Jack pun berusaha untuk memukul para zombinya yang telah menghampirinya. Walaupun teman Jack mulutnya itu tidak dapat diam, sehingga hal tersebut dapat memancing para zombinya. Namun sayangnya jalur yang mereka lewati akan buntung, sehingga Jack pun berusaha memancing para zombinya ke jalur gang, karena hal tersebut untuk menghindari para zombinya. Namun saat di perjalanan Jack mendengarkan suara seseorang yang minta tolong sehingga Jack pun berniat untuk menolongnya walaupun temannya menyuruh supaya Jack mengabaikannya. Namun Jack pun tetap bernekat untuk membantu seorang YouTuber tersebut sehingga Jack menyuruh temannya untuk menjaga anak-anaknya. Namun sayangnya setelah itu Jack pun ditinggalkan oleh temannya. Di sisi lain terlihat mereka telah menumpukan benda yang ada di tengah ruangannya. Namun sayangnya Sunhok berkata bahwa dirinya menyukai Namra sejak dulu sehingga menyuruh supaya Hong Son dapat memperlakukan Onjo dengan baik. Setelah itu Sunhok pun berusaha untuk membukakan pintunya supaya para zombie masuk ke ruangannya dengan cara memutarkan sebuah lagu. Karena hal tersebut untuk memancing para zombinya supaya semua zombie dapat memasuki ke ruangannya walaupun mereka harus menahan benda-benda yang ada di tengahnya. Lalu mereka pun berusaha untuk memainkan alat musik yang ada supaya semua zombie berdatangan karena zombie tersebut sangat sensitif dengan suara.
Namun karena zombie di lorong sekolahnya masih ada yang tersisa, sehingga mereka pun berusaha untuk menahan para zombinya, walaupun para zombie semakin berdatangan. Di sisi lain terlihat komandan militer melihat Jun yang telah menjadi zombie, sehingga dirinya menyuruh temannya untuk mencari seorang ilmuwan untuk mempelajari obat yang dapat menyembuhkannya, dan dirinya berkata supaya temannya menghubungi orang tua Jun untuk meminta persetujuan supaya Jun dapat diautopsi. Setelah itu terlihat salah satu dewan berkata supaya komandan militernya dapat mengirimkan helikopternya ke SMA Haison karena seorang petugas damkar ataupun Namso sedang berjuang untuk menyelamatkan anaknya. Tak lama itu komandan militer pun menanyakan berapa siswa yang telah berada di karantinanya. Pria tersebut pun berkata bahwasanya dirinya belum menyelamatkan para siswa yang ada di SMA Haison, sehingga dirinya menyuruh agar anggota militernya mengirimkan helikopternya untuk memeriksa sekolah SMA Haison. Kembali lagi ke tempat, terlihat pria ini memberitahu temannya bahwasanya di lorong sekolahnya tidak ada zombie yang tersisa, sehingga dirinya berkata supaya mereka dapat pergi dari ruangannya. Tanpa lama-lama mereka pun berusaha untuk menaiki tangganya supaya mereka dapat ke atap sekolahnya karena semua zombie telah berada di ruangan musiknya. Namun setelah sampai, Honson melihat bahwasannya pintunya telah terkunci karena hal tersebut dikunci oleh pria yang berada di atapnya yang mementingkan dirinya sendiri, sehingga Dasu dan temannya pun berusaha untuk mendobraknya. Namun sayangnya zombie telah kembali berdatangan, sehingga Honson dan Sung Ho pun berusaha untuk menahan para zombinya. Tetapi di sisi lain terlihat pria tersebut yang berada di atapnya telah dihampiri oleh penyelamat, sehingga dirinya tidak mempedulikan orang lain, dan dirinya pun berbohong bahwasanya teman-teman yang lainnya telah menjadi zombie, sehingga anggota militer pun mengira bahwasanya hanya pria tersebut yang masih bertahan hidup, sehingga mereka pun bergegas untuk pergi. Di sisi lain terlihat Angie yang mengingat masa lalunya bahwasanya dirinya selalu dirundung, sehingga dirinya bernekat untuk membakar sekolahnya yang ada di ruang guru, walaupun di ruangan tersebut terdapat air yang keluar otomatis jika terjadi kebakaran. Lalu terlihat Jengso yang kembali datang untuk membalaskan dendamnya kepada Hongson. Namun tak lama itu Namra yang telah menjadi kuat pun dirinya pun berusaha untuk melawan Jengso. Setelah itu terlihat pintu atap tersebut dapat terbuka secara otomatis karena jika terjadi kebakaran maka pintu tersebut akan terbuka otomatis, sehingga mereka pun berusaha untuk menghampiri atapnya. Namun sayangnya helikopter tersebut telah meninggalkannya, sehingga mereka pun merasa sedih karena perjuangan mereka merasa sia-sia. Namun tiba-tiba mereka mendengarkan suara pukulan pintu yang menandakan bahwa Jengso mencoba untuk menghampiri atapnya. Namun sayangnya pintu tersebut terlalu kuat sehingga Jengso pun bergegas untuk pergi. Lalu Hongsong yang menyadari bahwasanya Jengso bukanlah zombie ataupun manusia, sehingga dirinya mengingat bahwasanya Angie sama seperti Jengso, sehingga Hongsong pun merasa bahwa Namra sama seperti Jengso walaupun Namra terlihat baik-baik saja. Setelah itu mereka pun berusaha untuk membuat huruf SOS yang menggunakan bahan yang ada supaya mereka dapat pertolongan jika helikopter tersebut datang kembali. Di sisi lain terlihat Namso yang telah sampai di restoran milik Hongson, sehingga dirinya berusaha menyilang rute yang telah dilewatinya dan berniat untuk menghampiri rute yang menuju ke sekolah SMA Haison untuk menyelamatkan anaknya. Di sisi lain terlihat Jack pun berusaha untuk memasang pengaman kepada pria tersebut walaupun kaki pria tersebut merintih kesakitan. Namun Jack pun merasa marah kepada pria tersebut karena pria YouTuber tersebut datang ke tempat tersebut hanya demi konten untuk mengungkapkan kebenaran tentang adanya zombie. Namun tak lama itu Jack pun berusaha untuk melemparkan barang yang ada supaya zombie tersebut dapat teralihkan karena zombie tersebut pasti akan mengikuti suara yang mereka dengar. Namun tiba-tiba terlihat teman Jack datang kembali yang membawakan sebuah bus, sehingga dirinya menyuruh supaya Jack dapat naik ke atap busnya walaupun Jack merasa kesal karena sebelumnya dirinya ditinggalkan. Lalu Jack pun menyuruh supaya pria tersebut dapat bergegas lompat walaupun dirinya merasa tidak bisa lompat karena kaki miliknya itu kesakitan. Namun karena zombie berhamburan dirinya pun terpaksa lompat supaya dirinya dapat terselamatkan. Kemudian terlihat Onjo pun mempunyai ide untuk menyalakan api dengan cara memutarkan sebuah bambu. Namun sayangnya api tersebut tidak dapat nyala, sehingga mereka pun berusaha gantian supaya bambu tersebut dapat menyala. Tanpa lama-lama Dasu pun berusaha untuk mencobanya untuk memutarkan bambu tersebut. Namun sayangnya Dasu memutarkan bambu tersebut secara pelan-pelan, sehingga mereka pun berusaha untuk memutarkan bambunya dengan cepat. Namun tiba-tiba Namra memberitahu supaya temannya menggunakan korek api miliknya karena Namra merupakan seorang perokok, sehingga mereka yang melihatnya pun merasa aneh kepada Namra karena Namra tidak memberitahu bahwasanya dirinya mempunyai korek api. Lalu di dalam bus terlihat Jack pun merasa kesal kepada temannya karena temannya telah meninggalkan Jack. Namun pria tersebut berkata bahwasanya dirinya sedang mencari busnya sehingga dirinya dapat menjemput Jack. Namun tiba-tiba mobil dirinya menabrakkan Angie yang sedang bersepeda sehingga Jack pun berusaha untuk menghampirinya. Namun Angie berkata bahwasanya dirinya sedang baik-baik saja.
Namun saat Jack akan membawanya, tiba-tiba ada segerombolan militer sehingga Jack pun berusaha untuk memberitahu militernya bahwasannya dirinya merupakan detektif polisi. Di sisi lain, terlihat Mijin pun berusaha untuk belajar memanahnya sambil didampingi oleh Jonghar. Namun sayangnya tembakan panah dirinya meleset sehingga dirinya pun tetap berusaha untuk menggunakan panahnya kembali. Kemudian terlihat Sun Hok yang mengetahui bahwasannya Dasu sangat pandai bernyanyi sehingga dirinya pun menyuruh supaya Dasu dapat menyanyikan lagunya karena mereka menyukai lagu yang dinyanyikannya. Sehingga Dasu pun berusaha untuk menyanyikan lagunya supaya mereka tidak terasa hening sehingga mereka pun dapat ikut bernyanyi bersama walaupun mereka terjebak di atap sekolahnya. Di sisi lain terlihat Nayeon yang keluar dari gedungnya dan dirinya pun berusaha untuk membawakan handycamnya. Namun tiba-tiba zombinya mengetahuinya sehingga Nayeon pun berusaha untuk kembali ke gedungnya. Setelah itu Nayeon pun berusaha untuk melihat handycam yang berisi video teman-teman sekelasnya sehingga dirinya merasa terhibur saat dirinya melihat Dasu yang pandai bernyanyi di dalam video tersebut. Walaupun Nayeon hanya seorang diri dan dirinya pun berniat untuk membawakan makanan yang disukai oleh teman-temannya. Namun sayangnya Nayeon mengingat Gangsu sehingga dirinya pun berhalusinasi karena dirinya telah membunuhnya sehingga Nayeon pun merasa takut karena dirinya telah menyesali perbuatannya. Di sisi lain terlihat Namra berkata bahwasanya dirinya tidak membenci teman-teman sekelasnya melainkan dirinya hanya tidak mempunyai teman sehingga teman-teman Namra merasa membenci Namra karena dirinya mengira bahwasanya Namra susah untuk diajak berbicara. Tak lama itu, wanita itu pun merasa marah kepada Dasu karena seolah Dasu menyukai dirinya. Kemudian terlihat Nayeon yang mengingat kejadiannya saat dirinya diselamatkan oleh ibu guru Sunha karena ibu Sunha rela dirinya digigit oleh Genso yang telah terinfeksi zombie karena ibu Sunha mempedulikan Nayeon yang sebagai muridnya, tidak mempedulikan dirinya sendiri sehingga ibu Sunha memberi pesan terakhir supaya Nayeon kembali menemui temannya supaya Nayeon mengakui bahwasanya dirinya menyesali perbuatannya karena telah membunuh Gengsu dan berkata supaya Nayeon tetap bertahan hidup sehingga Nayeon yang melihatnya pun merasa sedih karena ibu Sunha akan menjadi zombie. Setelah itu, karena Nayeon menyesali perbuatannya, dirinya pun berniat untuk mengemasi makanannya supaya makanan tersebut dapat diberikan kepada teman-temannya, sehingga dirinya bergegas untuk menghampiri teman-temannya. Namun tiba-tiba Jingso menghampiri Nayeon sehingga Nayeon yang melihatnya pun merasa ketakutan karena Nayeon tidak mengetahui bahwasanya Jingso telah berubah sehingga Jingso pun tidak segan-segan memakan Nayeon secara ganas. Di sisi lain terlihat Hongso yang merasa dirinya menyukai seseorang sehingga Onja pun merasa penasaran dengan orang yang disukai oleh Hongson. Sedikit informasi bahwa Onja tidak mengetahui bahwasannya Hongson menyukainya. Tak lama itu, Hongson pun mengatakan bahwasanya dirinya menyukai Onjo, namun sayangnya Onjo mengira bahwasanya perkataan Hongson hanyalah sebuah candaan karena dirinya dari kecil menganggap Hongson sebagai teman, sehingga Hongson berkata bahwasanya dirinya tidak bercanda karena Hongson menyukai Onjo dari dulu saat dirinya umur 6 tahun. Namun sayangnya Onjo merasa sedih sehingga Hongson pun mencoba untuk menghampirinya karena Hongson menganggap bahwa Onjo tidak akan menyukainya, sehingga Onjo pun merasa bingung karena Hongson dari dulu merupakan sahabatnya. Di sisi lain terlihat Jengso yang telah memakan Oyon, dirinya pun berniat untuk memanjat supaya dirinya dapat ke atapnya untuk menghampiri Hongson. Tak lama kemudian setelah sampai, Jengso pun berniat untuk membalaskan dendamnya untuk mencukil mata milik Hongson. Namun mereka yang melihatnya pun tidak tinggal diam, dirinya pun berusaha untuk membantu Hongson. Lalu Jengso berkata sebelum dirinya membunuh Hongson, dirinya akan mencukil mata Hongson. Sehingga Jengso pun berniat untuk menghabisi Hongson walaupun Hongson dibantu oleh teman-temannya. Namun sayangnya Jengso terlalu kuat sehingga Namra pun turun tangan untuk melawan Jengso karena Namra dan Jengso mendapatkan kekuatan yang kebal. Tak lama itu Namra pun berusaha untuk melemparkan Jengso sehingga Hongson pun dapat terselamatkan. Di sisi lain terlihat seorang ilmuwan tidak mengetahui virus yang telah menimpa dunia sehingga dirinya belum mendapatkan obatnya karena dirinya harus terlebih dahulu mengenali virus tersebut. Sehingga komandan militer pun merasa aneh karena seorang ilmuwan tidak mengetahui virus tersebut. Di sisi lain terlihat Jack berusaha menjelaskan bahwasanya virus yang melanda di kota Haison merupakan virus Jonas karena virus tersebut diciptakan oleh Vali yang menjadi guru sains. Dan dirinya pun memberitahu bahwasanya di lab sekolah tersebut terdapat laptop milik Vali sehingga hal tersebut dapat mengatasi virus tersebut jika mendapatkan laptop milik Vali. Lalu orang tersebut pun berkata kepada komandannya bahwasanya siswa yang dibawa ke IGD-nya merupakan siswa SMA Haison sehingga dirinya mengetahui bahwasanya bahwa virus tersebut berasal dari sekolah SMA Haison sehingga komandan menyuruh supaya anggotanya melakukan misi ke SMA Haison untuk membawakan laptop milik Vali. Di sisi lain terlihat pria tersebut melihat keberadaan Enji sehingga dirinya mengira bahwasanya Enji telah mati karena pria tersebut tidak mempedulikan orang lain.
Namun sayangnya Enji berkata bahwa dirinya merasa lapar, sehingga pria tersebut mengasih makanan miliknya kepada Enji. Namun sayangnya Enji tidak menyukai makanan tersebut, sehingga Enji pun memakan pria tersebut. Di sisi lain terlihat Namra yang tidak menyangka bahwasannya dirinya dapat menyalakan api unggun dan berkumpul dengan teman-temannya, karena Namra dulunya selalu cuek dan penyendiri, sehingga Namra merasa senang karena dirinya dapat akrab dengan teman-temannya, sehingga dirinya menginginkan suatu hari nanti dapat berkumpul kembali bersama teman-temannya, sehingga mereka yang mendengarnya pun merasa senang. Namun tiba-tiba Namra mendengarkan sesuatu yang tidak dapat didengar oleh temannya, sehingga mereka pun merasa penasaran. Namun ternyata suara tersebut merupakan kemunculan helikopter yang mengarah ke sekolahnya, sehingga mereka yang melihatnya pun berusaha memanggil helikopter tersebut supaya helikopter tersebut dapat meliriknya. Tak lama itu mereka pun merasa senang bahwasanya anggota militer tersebut akan menyelamatkannya. Namun sayangnya militer tersebut menyuruh supaya mereka tiarap karena dirinya berniat untuk memeriksa suhunya. Karena hal tersebut untuk memastikan bahwasanya mereka tidak terinfeksi. Namun sayangnya suhu Namra tidak normal, sehingga militer tersebut berusaha untuk memberikan selimut penghangat kepada Namra. Dan mereka pun mengira bahwasanya Namra terkena hipotermia. Lalu anggota militer tersebut pun berkata supaya mereka tetap diam di tempat karena dirinya harus melakukan misinya untuk mencari laptopnya yang berada di lab Shen. Tanpa lama-lama mereka pun menemukan laptopnya, sehingga dirinya berusaha untuk membawakan laptopnya walaupun mereka harus melewati para zombinya. Namun tiba-tiba komandan mendapatkan informasi bahwasanya di tempat karantinanya terdapat korban yang telah digigit oleh Enji, sehingga anggota militernya berusaha untuk menangkapnya. Lalu komandan yang telah melihatnya pun berkata bahwasanya Enji telah terinfeksi namun tanpa gejala, sehingga komandan tersebut berkata supaya prajuritnya tidak menyelamatkan siswa Haison karena dirinya mengira bahwasanya mereka telah terinfeksi namun tanpa gejala, sehingga dengan terpaksa anggota militer tersebut menurunkan kembali para siswanya, sehingga para siswa tersebut merasa sedih karena mereka tidak mengetahui alasan para militer tersebut membatalkan untuk membawanya, walaupun mereka telah memohon supaya militer tersebut dapat menyelamatkannya. Namun sayangnya para militer tersebut harus menuruti perkataan komandannya, sehingga dirinya pun bergegas pergi. Tak lama itu mereka pun merasa sedih karena para militernya telah membuang mereka, sehingga Hasan pun merasa kesal karena tidak ada orang yang menyelamatkan mereka. Di sisi lain terlihat wanita dewan ini sedang menjalani integrasinya karena dirinya telah membantu Namso untuk pergi, dan dirinya pun mengakui bahwa dirinya merupakan pelaku utamanya karena sebelumnya Namso telah menyelamatkan dirinya walaupun lokasi keberadaan anaknya berada di samping bangunannya. Namun Namso tetap berniat kembali untuk menyelamatkan putrinya walaupun Namso harus melewati para militernya karena putrinya merupakan segalanya bagi Namso, sehingga wanita dewan itu berkata bahwa dirinya bertanggung jawab menjadi pelaku utamanya karena dirinya telah menyuruh Namso untuk pergi menyelamatkan putrinya karena cinta seorang ayah begitu erat, sehingga wanita tersebut rela untuk mendapatkan hukumannya. Di sisi lain terlihat Namso yang berhalusinasi bahwasanya dirinya menemukan Onjo, sehingga dirinya merasa sedih dan bernekat untuk mencari anaknya. Namun tiba-tiba Namso menemukan orang yang minta tolong kepadanya supaya Namso dapat menolong istri pria tersebut. Namun sayangnya wanita hamil tersebut terjebak di dalam rangkaian mobil, sehingga Namso pun berkata bahwasanya dirinya tidak bisa membantunya karena dirinya harus menyelamatkan anaknya. Namun karena Namso kasihan kepada pria tersebut, dirinya pun memberikan makanan dan senjatanya supaya pria tersebut dapat bertahan hidup. Kemudian terlihat Enji yang telah ditangkap untuk dijadikan bahan penelitian tentang virus tersebut, sehingga komandan mengira semua warga Haison telah terinfeksi tanpa gejala, sehingga menyuruh prajuritnya untuk memisahkan warga Haison yang baru dikarantina. Kemudian terlihat Namra yang merasa telinga dirinya kesakitan oleh suara petir, sehingga Sunwa pun berusaha untuk memberikan bahan untuk menutup telinga milik Namra. Sedikit informasi bahwa orang yang telah terinfeksi virus Jonas ataupun virus menjadi kuat, orang tersebut akan merasa kesakitan jika mendengarkan suara yang begitu keras. Namun tak lama itu hujan pun turun, sehingga mereka pun dapat meminum air tersebut walaupun mereka merasa sedih karena tidak ada orang yang menyelamatkannya. Lalu Hongson berkata supaya dirinya dan temannya dapat pergi keluar karena di atap sekolahnya tidak ada orang yang akan menyelamatkannya, sehingga dirinya mempunyai ide untuk menghampiri pendakian gunung. Tanpa lama-lama Hongson pun berusaha mengajak temannya untuk bergegas pergi karena dirinya rela berkorban jika terjadi sesuatu kepada temannya. Sedikit informasi bahwa Namra atau Jengsu yang tadinya menjadi kuat akan terlihat lemah jika mendengarkan suara petir. Lalu Hongson berkata supaya teman-temannya saling berpegangan supaya mereka tidak ada yang terjatuh. Tanpa lama-lama mereka pun berusaha untuk turun dari tangganya supaya mereka dapat keluar.
Namun karena zombie mendengarkan suara petir sehingga mereka pun dapat melewati para zombinya karena zombie tersebut teralihkan dengan suara petir. Namun setelah sampai di luar ada seorang zombie yang menghadangnya sehingga Hong Son berniat untuk memancingnya. Namun sayangnya Onjo melarangnya karena Onjo menyuruh supaya Hong Son dapat melewati tembok yang ada di sampingnya sebelum menyeberang ke arah tujuannya. Tanpa lama-lama Hong Son dan temannya pun berusaha untuk bergegas pergi untuk melewati jalur tembok yang ada di samping sekolahnya. Namun saat di perjalanan Hong Son berhalusinasi bahwasanya dirinya melihat ibunya sehingga dirinya tidak menyadari bahwasanya ibunya telah menjadi zombie. Selanjutnya Hong Son yang melihat bahwasanya ibunya dipukul oleh teman-temannya sehingga Hong Son pun merasa tidak terima karena ibunya dipukul sehingga dirinya pun menghajar Dasu. Namun sayangnya Hong Son baru menyadari bahwasanya ibunya telah menjadi zombie sehingga dirinya pun merasa sedih. Tak lama itu Onjo pun berusaha membawakan Hong Son untuk segera pergi walaupun Hong Son terus mengingat ibunya karena sebelumnya Hong Son sering diperhatikan sama ibunya. Namun tak lama itu zombie pun berdatangan sehingga mereka pun berusaha untuk bergegas pergi. Namun saat di perjalanan wanita tersebut jatuh sehingga dirinya pun berusaha untuk meminta tolong kepada Jimin. Namun sayangnya Jimin melihat zombie yang akan mendekatinya sehingga Jimin pun tidak mempedulikan temannya. Namun beruntungnya Joyoung pun membantunya sehingga Joyoung pun berusaha untuk membawanya. Namun tak berselang lama Jonghar pun melihat keberadaan adiknya ataupun Joyoung sehingga dirinya pun berusaha untuk membantunya. Namun di sisi lain terlihat Jimin yang tersesatkan karena dirinya berlarian hanya seorang diri sehingga dirinya pun terus dikejar oleh para zombie dan hal tersebut dapat membuat dirinya sedih karena para zombie akan menggigit Jimin. Lalu terlihat mereka pun berusaha untuk memasuki ruangan basketnya untuk menghindari kejaran zombinya. Namun sayangnya Namra mendengarkan bahwasannya di ruangan tersebut terdapat banyak zombie sehingga mereka pun berusaha untuk mencari tempat yang aman. Namun sayangnya John tidak dapat melarikan diri sehingga dirinya pun rela menjadi korban supaya teman-teman John dapat bersembunyi. Setelah itu Mijin pun merasa sedih karena John yang sebagai teman terbaiknya telah digigit oleh para zombinya sehingga mereka pun merasa sedih. Lalu Dasu pun berusaha untuk meminta maaf kepada Hong Son karena dirinya tidak mengetahui bahwasannya zombie yang dipukul oleh Dasu merupakan ibu Hong Son. Sehingga Onjo pun berusaha untuk menenangkan Hong Son karena Hong Son merasa kehilangan ibu yang dicintainya. Di sisi lain terlihat para militer melihat video milik Vali bahwasannya tidak ada obat untuk mengobati orang yang telah terinfeksi. Karena untuk mengatasi penyebaran virus tersebut dengan cara membakar semua orang yang telah terinfeksi sehingga tidak ada sel yang tersisa walaupun itu akan membuat manusia akan menjadi punah. Sehingga mereka pun berpikir bahwa wilayah Haison akan dikorbankan. Namun komandan berkata supaya prajuritnya memperkuat barikade yang ada di perbatasan Haison. Namun jika pertahanan barikade tersebut terbobol oleh zombinya maka dirinya bertindak untuk menghancurkan wilayah Haison. Di sisi lain terlihat Namso pun berusaha untuk mencari perlengkapan senjatanya. Tak lama itu Namso pun berusaha untuk mendaki gunung tersebut untuk menghampiri sekolah anaknya. Namun sayangnya Namso terpeleset sehingga dirinya pun terjatuh. Kembali lagi ke tempat terlihat mereka pun sedang tertidur untuk menghilangkan rasa lelahnya. Namun sayangnya Hong Son tidak dapat tidur karena dirinya terus memikirkan ibunya. Sehingga Hong Son pun merasa bingung karena dirinya tidak bisa hidup tanpa ibunya. Namun Onyo berkata kepada Hong Son supaya pertanyaan tersebut dapat dibicarakan setelah keluar dari sekolahnya. Karena Onjo dan Hong Son masih banyak perasaan yang harus dibicarakan dan Onjo pun berkata supaya Hong Son tidak menyerah. Di sisi lain terlihat Mijin pun memberitahu Wujin bahwasanya Jonghar masuk ke tim nasionalnya dalam bidang perpanahannya sehingga Wujin yang mendengarnya pun merasa senang. Namun tak lama itu Dasu pun mengungkapkan perasaannya bahwasanya dirinya menyukai Jonghar karena dirinya menyukai sejak lama sehingga mereka yang mendengarnya pun merasa aneh terhadap Dasu. Tanpa lama-lama Jonghar pun menjawab perasaan Dasu bahwasanya Jonghar tidak menyukai perkataan Dasu sehingga dirinya pun memukul Dasu dan melemparkan bolanya untuk menghilangkan pelampiasannya. Di sisi lain terlihat Jengso telah memanjat atapnya namun sayangnya dirinya tidak menemukan keberadaan Hong Son. Kembali lagi ke tempat terlihat Sun Hok pun mempunyai ide untuk menggunakan keranjang bolanya supaya dirinya dan temannya dapat keluar. Sehingga mereka pun berusaha untuk menyambungkan keranjangnya dengan talinya supaya keranjang tersebut dapat membentuk lingkaran untuk menghadang para zombinya. Namun sayangnya Mijin dan Jaeyoung berbeda pendapat sehingga mereka berdua pun saling bertengkar. Lalu Sun Hok pun berkata supaya temannya tidak ada yang kembali mati sehingga dirinya pun menyuruh Mijin dan Jaeyoung untuk tidak bertengkar. Di sisi lain terlihat ilmu penelitian telah mendapatkan sampel virus dari orang yang telah terinfeksi bahwasanya kedua virus tersebut ada kemiripan 98% menandakan bahwa orang yang telah terinfeksi menandakan orang tersebut telah mati sehingga dirinya pun memberitahu komandannya bahwasanya Jun telah mati. Namun jika Enji yang telah terinfeksi virus Jonas dirinya masih ada harapan hidup. Namun tiba-tiba komandan mendapatkan kabar bahwasannya barikade pertahanannya telah diterobosi oleh para zombie sehingga virus tersebut menyebar ke wilayah Yangdong. Tanpa lama-lama komandan pun menyuruh prajuritnya untuk membuat kembali garis pertahanannya.
Kemudian terlihat Hongson menemukan sebuah makanan yang berupa coklat, namun sayangnya Dasu melihat bahwasanya makanan tersebut telah expired. Walaupun telah expired, Dasu pun berusaha untuk memberikan makanan tersebut kepada teman-temannya supaya semua teman-temannya dapat kebahagiaan untuk memakan coklat tersebut. Walaupun mereka harus mendapatkan makanannya hanya sedikit. Namun sayangnya Dasu memakan coklatnya secara keseluruhan sehingga Joyong pun tidak mendapatkannya karena seolah Dasu yang terakhir untuk memakannya. Tak lama itu mereka pun berusaha untuk memakai bantalan pelindungnya supaya menghindari orang yang telah terinfeksi zombie. Setelah itu Joyong pun berusaha untuk membukakan pintunya supaya dirinya dan temannya dapat keluar. Tanpa lama-lama mereka pun berusaha untuk membuat lingkaran menggunakan keranjangnya dan berusaha untuk menguncinya supaya mereka dapat mendorong keranjangnya walaupun zombie terus menyerangnya. Namun sayangnya mereka tidak dapat mendorongnya karena para zombie begitu banyak sehingga mereka pun berusaha untuk melawan para zombinya. Namun tiba-tiba kaki Onjo ditarik sehingga Namra pun berusaha untuk menolongnya agar mereka dapat mendorong keranjangnya walaupun para zombie semakin berdatangan. Namun tak lama itu saat Joyong akan membantu Mijin, dirinya malah tergigit oleh zombie tersebut sehingga Joyong pun bernekat untuk berkorban dengan cara keluar dari lingkaran keranjangnya supaya dirinya dapat memancing para zombinya agar zombie tersebut tidak dapat menghadang teman-temannya sehingga Mijin yang melihatnya pun merasa sedih karena Joyong rela berkorban supaya teman-temannya dapat pergi. Setelah itu mereka pun berusaha untuk melepaskan ikatan keranjangnya supaya Sunhok dapat membukakan pintunya. Namun sayangnya pintu tersebut terkunci sehingga Onjo dan Sunhok pun berusaha untuk mendobraknya dan menahan para zombinya. Di sisi lain terlihat komandan militer berniat untuk membuat strategi untuk melakukan pengeboman di wilayah Haison sehingga dirinya menyuruh prajuritnya untuk memusnahkan orang yang telah terinfeksi dan dirinya pun tidak mempedulikan warga yang belum diselamatkan. Kemudian terlihat Namso pun berusaha untuk memasuki bangunan sekolahnya karena jalan tersebut mengarah ke sekolah SMA Haison. Namun tiba-tiba dirinya melihat pegawai bangunannya telah menjadi zombie sehingga dirinya pun berusaha untuk melawannya supaya dirinya dapat bergegas pergi. Lalu terlihat Onjo pun tetap berusaha untuk mendobrak pintu tersebut walaupun pintu tersebut telah dikunci. Namun tiba-tiba pintu tersebut terbuka dan ternyata itu ayahnya Onjo ataupun Namso sehingga Onjo pun dapat melepaskan rasa rindunya kepada ayahnya. Di sisi lain terlihat Jengso tidak menemukan keberadaan Hongson melainkan dirinya malah menemukan keberadaan Jonyong sehingga Jengso pun berniat untuk kembali. Namun sayangnya Jonyong tidak mengetahui bahwasanya Jengso telah terkena virus Jonas sehingga Jengso pun berusaha menanyakan keberadaan Hongson. Namun sayangnya pria tersebut tidak mengetahuinya sehingga Jengso pun tidak segan-segan menggigit pria tersebut. Lalu terlihat Namso pun melihat Hongson yang masih selamat sehingga dirinya pun dapat berpelukan. Kemudian Namso pun memberitahu bahwasanya di tempat yang ditujunya harus melewati lapangan tenis dan bangunan proyeknya sebelum dirinya menghampiri pegunungannya untuk menuju ke wilayah Yangdong. Namun tiba-tiba Hongson melihat para zombinya yang akan berdatangan sehingga mereka pun berusaha untuk menghampiri lapangan tenisnya. Namun sayangnya gerbang lapangan tenis tersebut dikelilingi oleh para zombinya sehingga Namso pun berusaha untuk memancing zombie tersebut dengan cara melepaskan kembang api miliknya supaya zombie tersebut dapat teralihkan. Lalu Namso pun berkata supaya Hongson dapat membawa pergi Onjo sehingga Onjo yang melihatnya pun merasa khawatir karena ayahnya berniat untuk memancing para zombinya. Namun sayangnya Namso mengunci pintu lapangan tenis tersebut karena dirinya rela berkorban supaya Onjo dan teman-temannya dapat terselamatkan sehingga Namso pun menyuruh anaknya untuk segera pergi karena para zombie akan berdatangan sehingga Sunhok pun berusaha untuk membawanya walaupun Onjo merasa sedih karena ayahnya telah mengorbankan dirinya. Setelah sampai proyek bangunan mereka pun berusaha untuk menaiki tangganya untuk mencari tempat persembunyiannya. Tak lama itu, Namra pun menyuruh supaya teman-temannya dapat bersembunyi di pinggir proyek bangunannya agar para zombie tidak mengetahuinya. Lalu Jonghar yang melihat Onjo bersedih pun dirinya berusaha untuk menenangkan Onjo supaya tangisan Onjo tidak terdengar oleh para zombinya. Sehingga Hongson pun berusaha untuk menenangkan Onjo karena ibu Hongson dan ayah Onjo telah menjadi korban. Lalu Jonghar pun mengajak Mijin untuk mengelilingi tempat proyeknya yang ada di pinggirnya untuk mencari tempat yang aman untuk turun ke bawah. Sehingga mereka berdua pun bergegas untuk mencarinya. Kemudian Onjo pun berkata kepada Hongson supaya teman-temannya tidak menjadi korban kembali karena hidup tidak semudah yang dibayangkan. Di sisi lain terlihat komandan militer mengetahui bahwasanya orang yang telah terinfeksi zombie sangat lemah jika mendengarkan suara yang begitu keras. Tak lama itu pria itu pun berkata bahwa dirinya akan memancarkan suara menggunakan drone-nya untuk mengumpulkan para zombinya sebelum dirinya melepaskan bomnya dari keempat lokasi yang ada di wilayah Haison. Dan setelah melepaskan ledakan, prajurit pun akan melakukan evakuasi di tempat tersebut. Kemudian terlihat Namra yang akan berubah bahwasanya dirinya ingin menggigit Sunho karena dirinya merasa lapar. Sedikit informasi bahwa Namra sering terjadi perubahan antara dirinya menjadi
menjadi manusia dan menjadi zombie, sehingga Namra pun harus mengontrol dirinya sendiri. Lalu Namra pun berusaha untuk menggigit tangannya sendiri karena dirinya tidak mau teman-temannya menjadi korban, sehingga Sonhok yang melihatnya pun berusaha untuk menenangkannya walaupun Namra merasa sedih dengan keadaan yang menimpa dirinya. Tak lama itu Sonhok pun berusaha untuk menutupi mata Namra yang memerah dengan kain miliknya. Setelah itu Namra pun berkata bahwasanya para militernya akan melepaskan bomnya, namun sayangnya Namra tidak mengetahui waktu yang akan diledakkannya, sehingga mereka pun merasa khawatir karena sekolahnya akan dibom, dan mereka pun merasa bingung untuk mencari tempat berlindungnya. Namun tiba-tiba Jang Song mengetahui keberadaan Hong Son, sehingga Jang Song pun berniat untuk membalaskan dendamnya. Di sisi lain, terlihat para militer pun mengeluarkan ribuan drone-nya supaya drone tersebut dapat memancing para zombinya, supaya semua zombie dapat berkumpul sebelum dirinya akan melepaskan bomnya. Kembali lagi ke tempat, terlihat Hong Son pun mendapatkan gigitan dari Jang Song, sehingga Hong Son pun berusaha untuk menjatuhkan Jang Song. Setelah itu, Hong Son pun berusaha untuk memberikan atribut namanya sendiri kepada Onyo supaya Onyo dapat menyimpannya, karena Hong Son pun akan menyimpan atribut milik Onyo. Walaupun Hong Son telah mendapatkan gigitan dari Jang Song, sehingga mereka pun berusaha untuk berpelukan sebelum mereka berdua akan berpamitan. Lalu Hong Son pun berkata supaya Sunhok dan temannya dapat turun ke lantai bawah karena Hong Son berniat untuk pergi untuk memancing para zombinya, karena dirinya pun rela untuk berkorban demi teman-temannya. Lalu mereka pun berusaha untuk menghampiri lantai 1 untuk menyelamatkan diri ke pegunungan. Di sisi lain, terlihat Hong Son pun berusaha untuk memancing para zombinya ke lubang tersebut, sehingga zombie tersebut pun berjatuhan. Di sisi lain, terlihat komandan menyuruh prajuritnya untuk melepaskan bomnya, sehingga bom tersebut dapat menghancurkan wilayah yang telah berkumpulnya para zombie. Setelah itu, terlihat Hong Son melihat Jang Song yang telah kembali datang, sehingga Hong Son pun berusaha untuk melawannya walaupun Jang Song terlalu kuat. Namun sayangnya Jang Song bernekat membalaskan Hong Son dengan cara mencukil mata Hong Son, sehingga Hong Son pun merintih kesakitan. Namun tiba-tiba bom pun telah bermunculan, sehingga Hong Son pun bernekat untuk membunuh Jang Song walaupun Hong Son harus mengorbankan dirinya sendiri. Setelah itu terlihat komandan militer merasa puas karena dirinya telah meluncurkan bom ke wilayah Haison, sehingga dirinya dapat tidur karena dirinya merasa lelah. Lalu komandan militer pun memberitahu anggota dewannya bahwasanya dirinya telah ngebom wilayah Haison, sehingga populasi wilayah tersebut telah mati semua, sehingga wanita tersebut yang mendengarnya pun merasa marah karena komandannya merupakan pembunuh. Setelah itu komandan militer pun memasuki tempat istirahatnya, namun sayangnya dirinya merasa menyesali perbuatannya, sehingga dirinya berniat untuk bunuh diri dengan cara menembakkan dirinya sendiri karena dirinya telah menghancurkan wilayah Haison. Di sisi lain, terlihat Onyo dan temannya dapat terselamatkan karena telah sampai di pegunungannya sehingga tidak terkena ledakan bom. Namun sayangnya Onyo merasa sedih karena dirinya kehilangan Hong Son yang telah berkorban demi teman-temannya, sehingga Onyo pun berniat untuk menghampiri proyek pembangunannya untuk mencari Hong Son. Namun setelah sampai, Onyo tidak menemukan keberadaan Hong Son sehingga dirinya pun merasa sedih. Lalu Namra pun memberitahu Onyo bahwasanya di tempat tersebut tidak ada siapapun, sehingga dirinya berkata supaya mengucapkan salam perpisahan untuk Hong Son, dan setelah itu bergegas untuk pergi walaupun mereka merasa sedih. Di sisi lain, terlihat para militer pun melakukan pemeriksaan di wilayah Haison supaya memastikan tidak ada zombie yang tersisa, sehingga mereka pun memasang stempel antara zona aman dan zona bahaya. Di sisi lain, terlihat Mijin yang menyadari bahwasanya dirinya dan temannya tersesat karena mereka terus memotori jalan yang telah dilaluinya. Namun beruntungnya Joyong melihat ikatan tali yang menandakan tali tersebut mengarah ke wilayah Yangdong, sehingga mereka pun dapat mengikuti tali tersebut. Namun saat di perjalanan, Ojo melihat sebuah barang senter yang menandakan barang tersebut milik ayahnya ataupun Namso, karena ayahnya telah melewati jalur tersebut saat dirinya terjatuh, sehingga Ojo yang mengetahuinya pun merasa sedih. Singkat cerita, terlihat Namra yang mendengarkan sesuatu bahwasanya para zombie yang ada di hadapannya akan segera berdatangan, sehingga mereka yang mendengarnya pun berusaha untuk bergas lari. Namun sayangnya Dasu terjatuh karena kaki dirinya sedang cedera, sehingga mau tidak mau mereka pun harus menghabisi para zombie tersebut. Namun sayangnya saat Wujin akan menyelamatkan kakaknya, dirinya malah tergigit oleh zombie tersebut, sehingga mereka yang melihatnya pun merasa sedih karena Wujin telah berkorban demi kakaknya, sehingga Wujin memberi pesan terakhir supaya kakaknya terus memanah. Tak lama itu Wujin pun telah berubah menjadi zombie, sehingga mereka pun merasa tidak tega untuk membunuh temannya sendiri walaupun telah menjadi zombie. Namun beruntungnya Namra telah menghabisi Wujin, sehingga mereka pun dapat terselamatkan walaupun Jonghar harus kehilangan adiknya. Tak lama itu saat di perjalanan, Namra mendapatkan dorongan dari badannya sendiri supaya
dirinya dapat memakan teman-temannya. Namun Namra pun berusaha untuk mengontrol badannya sendiri dengan cara menggigit tangannya sendiri karena dirinya tidak mau teman-temannya menjadi korban. Namun tak lama itu Sonok yang baru menyadari bahwasanya Namra tidak ikut bersamanya, sehingga Sonok dan Onjo pun berusaha untuk mencari keberadaan Namra. Namun tiba-tiba dirinya melihat Namra yang sedang mukbang memakan badan manusia yang telah menjadi zombie, sehingga Namra pun berkata supaya Onjo tidak mendekati dirinya. Namun sayangnya Namra menyerang Onjo, sehingga Namra pun berusaha untuk mengontrol badannya sendiri walaupun dirinya merasa sedih karena dirinya bukanlah manusia ataupun zombie, sehingga Namra pun berniat untuk memisahkan dirinya sendiri supaya dirinya tidak menyakiti teman-temannya walaupun Namra terus dicari oleh teman-temannya. Setelah itu mereka pun telah sampai di garis perbatasan Haison, sehingga mereka pun dapat penyelamat dari anggota militernya karena perjuangan mereka begitu luar biasa karena teman-temannya rela mengorbankan nyawanya. Setelah sampai karantina, Onjo pun bertemu dengan rekan kerja ayahnya, sehingga Ucin baru mengetahui bahwasannya ayah Onjo telah tiada. Kemudian setelah beberapa bulan di karantina, Onjo pun bernekat untuk memanjat tembok tersebut menggunakan talinya supaya dirinya dapat keluar untuk memberikan doa atas orang yang dicintainya karena dirinya harus kehilangan Haison yang akan menjadi kekasihnya. Namun saat Onjo akan bergas pergi, dirinya melihat api unggun yang berasal dari atap sekolahnya. Tak lama itu, Onjo pun berusaha memberitahu Sunhok bahwasanya dirinya melihat api unggun saat dirinya berada di puncak gunung, sehingga dirinya menyimpulkan bahwasanya Namra telah menyalakan api unggun tersebut supaya teman-temannya dapat kembali berkumpul, sehingga Onjo dan Sunhok pun berniat untuk kembali ke atap sekolahnya untuk menemui Namra. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat saat Onjo berniat untuk keluar dari karantinanya, dirinya malah menemukan teman-temannya bahwasanya teman-teman Onjo ingin ikut bersamanya untuk menghampiri sekolahnya. Namun saat di perjalanan mereka pun berusaha untuk memberikan doa sejenak untuk teman-temannya yang telah berkorban. Tak lama itu mereka pun melihat cahaya api ungu tersebut yang berasal dari atap sekolahnya, sehingga mereka pun berusaha untuk menghampirinya walaupun mereka harus melihat keadaan sekolahnya yang begitu hancur. Setelah sampai mereka pun dapat menikmati api unggun yang telah dinyalakan oleh Namra karena hal tersebut menandakan bahwa Namra merindukan teman-temannya. Tak lama kemudian Namra pun melihat bahwasanya teman-temannya telah datang, sehingga dirinya pun merasa senang karena dirinya sangat merindukan teman-temannya. Tak lama itu Onjo pun berusaha mengajak Namra supaya ikut dengannya. Namun sayangnya Namra berkata bahwasanya dirinya harus tetap berada di wilayah Haison karena beberapa orang ada seperti dirinya, karena Namra menyadari bahwasanya dirinya bukanlah manusia ataupun zombie. Sehingga Namra berkata walaupun mereka tidak bersama, mereka tetap saja menjadi teman walaupun mereka harus berdampingan. Setelah itu Namra pun berusaha untuk berpamitan karena dirinya harus bergegas pergi, sehingga Namra pun meloncati atap sekolahnya. Oke, dan film ini pun tamat. Oke, untuk season 2 nya kita tunggu aja ya guys, nanti kita bahas jika film tersebut telah rilis. Oke, dadah semuanya.